Yuk kita lihat, Nian masuk laga PK saat diremehkan semua orang, padahal lawannya berserker level 3. Sedangkan Nian hanyalah pencuri level 2. Bahkan Tang pun cemas karena medan pertempurannya berupa padang rumput luas, sebuah tempat di mana kemampuan menyelinap pencuri mudah ketahuan. Tapi Nian tetap tenang. Begitu pertarungan dimulai, dia lenyap dalam senyap, memaksa Wei mencarinya lewat gerakan rumput. Wei mengira dia bisa membaca posisi dari Nian. Namun Nian justru memanfaatkan hembusan angin untuk menyembunyikan langkahnya. Saat Wei merasa telah menemukannya, Nian tiba-tiba muncul di belakangnya, lalu menyerang duluan. Wei panik dan mengeluarkan jurus kuatnya untuk mengusirnya pergi, tapi Nian sudah memperhitungkan segalanya. Dia tahu jeda serangan Wei dan waktu jeda keahliannya, dan bahkan saat di mana pertahanannya akan terbuka. Lalu Wei meluncurkan tebasan api mematikan demi menyudahi laga dengan bukannya mundur menghindari serangan. Nian justru menerjang langsung dan terus merangsek maju. Wei menyerang lagi dengan keyakinan penuh akan kemenangannya. Namun sebelum dia sempat mendaratkan serangan pamungkas, Nian menghindar sangat cepat lalu menebas duluan menghabiskan seluruh sisa darah Wei. Di hadapan semua orang, pencuri yang diremehkan berhasil menumbangkan berserker tangguh, membuktikan bahwa sosok Nian bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Namun perhatikan, semua perubahan besarnya justru diawali oleh kematian, yaitu saat Nian menembak mati direktur konglomerat besar Shao Shu tepat di depan para pengawalnya. Tanpa ragu, para pengawal langsung menghujaninya dengan peluru tajam. Namun saat Yan roboh, tidak ada rasa penyesalan sama sekali dalam dirinya karena ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Malahan, dia bersyukur karena di dunia ini semua orang hanya mati sekali saja. Yan pun bisa mengembuskan napas dengan lega karena segala kekayaan melimpah milik Shao tetap tak mampu menyelamatkan nyawanya sendiri. Dengan sisa napas terakhir, Yan mengangkat kedua tangannya ke udara sambil dengan bangga menyatakan bahwa dendam orang tuanya terbalaskan. Namun dia sangat membenci kenyataan bahwa hidup ini tidak adil dan membuatnya selalu berada di pihak yang kalah. Dia berjuang untuk tetap bertahan hidup sebisa mungkin karena dia belum siap menyerah dalam keadaan apapun. Tiba-tiba saja semuanya menggelap dan tanpa disadari, dia terbangun dan membuka mata di atas tempat tidurnya. Yan terduduk kaget sambil memegang dadanya yang terasa sangat aneh, mengingat dirinya tewas ditembak oleh para pengawal Shao. Yan melihat sekeliling lalu menyadari dia berada di kamar lamanya saat dia masih menjadi seorang pelajar, hingga dia menyadari bahwa dirinya mungkin telah terlahir kembali ke masa lalu. Di televisi yang menyala di seberang ruangan, menayangkan iklan game daring virtual immersive yang dikenal dengan nama Conviction. Rupanya, server Conviction baru saja dibuka. Kalian dan saya tahu ini menjadi bukti nyata dia kembali ke masa lalu. Yan berjalan menuju meja belajarnya lalu mengambil sebuah bingkai foto. Dan ini adalah foto lama yang menampilkan dirinya bersama kedua orang tuanya. Foto tersebut diambil saat ayah dan ibunya sedang menjalankan bisnis logam plutonium di daerah perbatasan. Logam plutonium itu merupakan bahan strategis sangat penting yang dibeli oleh negara dengan harga ratusan kali lipat dari harga normal, menghasilkan banyak uang bagi keluarganya. Belakangan, ayahnya mendirikan perusahaan peleburan logam dan keluarga mereka dengan cepat menjadi kaya raya. Sayangnya ini tidak bertahan lama karena saat usia Yan menginjak 25 tahun, ia merasakan kehancuran akibat ulah Shi Hong Financial Group. Ternyata kerabat dekat dan teman-teman yang dipercaya oleh ayahnya telah disuap oleh Shao dengan uang sangat banyak, hingga akhirnya mereka tega mengkhianati ayahnya. Hal ini membuat perusahaan mengalami kemunduran besar hingga bangkrut. Pada akhirnya sang ayah memilih mengakhiri hidupnya sendiri, dan ibunya juga jatuh sakit hingga meninggal dunia. Karena terbiasa hidup dari latar belakang keluarga kaya, Yan menjadi pemalas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia hanya punya satu pilihan, yaitu mati bersama Shao yang menghancurkannya. Namun, setelah diberi kesempatan kedua untuk memulai dari awal, dia bertekad tidak ingin kehilangan apapun lagi. Berbicara tentang Conviction,
Ini adalah game holografik lintas era purba dunia, yang mana banyak grup keuangan akhirnya ikut terjun ke dalam game ini di tahun berikutnya. Shaw Financial Group juga memulai kejayaannya dari sana. Pada dasarnya, Conviction menjadi dunia kedua bagi umat manusia. Dan di kehidupan sebelumnya, dia merupakan pencuri level 180. Yan memeriksa ponselnya lalu, menyadari sekarang tanggal 25 Juli 2025, artinya Conviction baru rilis selama 7 hari. Dari sini, Yan tahu kalau dia masih punya waktu karena saat ini tingkat tertinggi pada papan peringkat game baru saja mencapai level 5. Karena memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia sangat yakin mampu sekali melampaui siapapun yang berada di puncak teratas. Yang berarti ini adalah kesempatan emas terbaiknya untuk membalikan keadaan sulit. Yan teringat bahwa pada titik waktu ini ia masih memiliki sisa tabungan yang cukup untuk menebus sebuah helm game level terendah. Saat Yan bersiap pergi, kita tahu fokusnya hanyalah cara mendapatkan kejayaannya kembali. Kalian tahu, demi membalas dendam atas kehancuran keluarganya, Yan mengubah semua takdirnya. Malam itu, dia kembali pulang membawa helm game tersebut. Dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memakainya. Helm itu terhubung dengan otaknya. Lalu segera login masuk ke Conviction. Di menu awal game, dia diminta memilih negaranya. Pada dasarnya, game Conviction ini terbagi menjadi 3 fraksi. Kubu Lawful Good Light sendiri terdiri dari Kekaisaran Greenland dan juga Kekaisaran Saturn. Kekaisaran Greenland adalah sebuah kekaisaran manusia yang dipimpin langsung oleh Dewan Tetua. Sedangkan Kekaisaran Saturn adalah negara aliansi suku yang terdiri dari kurcaci, manusia binatang, serta elf. Di sisi lain, faksi Lawful Evil Dark sendiri terdiri dari suku keturunan iblis dan suku undead di bawah kediktatoran kepala suku. Sedangkan bagi para pecinta damai, mereka bisa memilih suku raksasa dari kubu Lawful Good Neutral. Setelah bertahun-tahun melakukan grinding game ini tanpa henti, Yan mengetahui semua skill dan quest kelas Wintif dengan sangat luar dalam. Jadi, dia sangat yakin memilih kelas Thief lagi akan membuatnya memanfaatkan keuntungan terbesar dari menjalani kehidupan keduanya kembali. Setelah memilih kelas Thief, dia ditentukan untuk lahir di Kekaisaran Greenland tersebut, dan kini dia diminta memberi nama pada karakternya. Yan langsung memilih namanya sendiri, yang jika diterjemahkan berarti Nirvana Flame di game. Yan segera menemukan dirinya berada di kota Carol, ibu kota Kekaisaran Greenland tersebut. Yan pun memeriksa stat miliknya yang memang masih rendah, tetapi dia tidak merasa khawatir karena dia sudah mengetahui segalanya. Yan segera mengalokasikan poin yang didapatnya, lalu memasukkannya ke Strength dan Agility. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia salah mengalokasikan poin hingga membuang banyak waktu untuk leveling. Tapi perhatikan ini, kali ini dia bertekad bulat untuk tidak salah jalan lagi. Berdiri di tengah kota, terdapat titik teleportasi Carol yang bisa memindahkan seseorang ke berbagai kota besar, kota kecil, dan desa. Di dekat titik teleport itu berdiri seorang pria yang menawarkan belati keren seharga 2 koin tembaga. Yan ingat di kehidupan lalunya, dia sempat membuat kesalahan dengan membeli belati tersebut sebelum akhirnya dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah. Namun dia tidak akan tertipu lagi karena dia sangat ingat triknya. Yan lalu berjalan mendekati seorang Imperial Guard Paladin level 3 yang sedang menjual buku skill stealth seharga 6 koin tembaga. Kebanyakan orang menjauh dari pria itu sambil mengeluh bahwa 6 koin terlalu mahal untuk membeli buku stealth, tetapi Yan justru sangat tertarik pada buku itu. Dia mendekati pria tersebut untuk menanyakan harganya secara langsung. Rupanya, stealth adalah skill dasar yang sangat kuat untuk pencuri di awal permainan, yang berarti skill ini sangat krusial bagi kelangsungan hidupnya. Kalian pasti berpikir hal yang sama, karena berdasarkan ingatan masa lalunya, ada peti tersembunyi di zona monster wildcat di Track Town. Skill di dalam kotak itu bisa sangat membantunya untuk mempercepat peningkatan level. Karena ini adalah area monster level 5,
dan mayoritas pemain masih level 2-3, harusnya belum ada yang ke sana. Yan lalu menawarkan kesepakatan pada pria itu, memintanya memberikan buku itu secara gratis, dan sebagai imbalannya, dia akan membocorkan tempat untuk farming belasan buku skill stealth dalam 1 hari. Pria itu tentu tidak percaya, dan mengira Yan hanya ingin menipunya. Namun Yan memutuskan untuk segera membuktikannya sendiri. Yan memintanya untuk tetap tenang sambil berkata dia sangat yakin pria itu mendapat buku tersebut dari Fallen Shaman di kota Ling. Pria itu langsung terkejut mendengarnya dan bertanya bagaimana Yan bisa mengetahuinya. Yan pun segera membocorkan koordinat persisnya yang membuat pria itu semakin heran. Dia mulai bertanya-tanya apakah itu benar dan dia bisa melakukan farm belasan buku skill dalam 1 hari. Setelah menimbang keuntungannya, dia akhirnya memutuskan memberikan buku itu pada Yan karena tahu dia bisa mendapatkan 3 lagi nanti, lalu tanpa ragu melakukan transaksi barter tersebut. Yan merasa kagum pada sikap jujurnya dan karena itulah dia langsung memberikan koordinat lokasi persis yang harus dituju. Pria itu memastikan bahwa dia akan segera pergi ke sana dan Yan berkata dia mungkin bisa mendapatkan skill Night Owl Perception di sana dan memintanya mengirimkan 1 untuknya. Pria itu menjamin selama klaim dari Yan terbukti benar, dia pasti akan langsung mengirimkan buku skill itu setelah didapatkan. Setelah pria itu pergi, Yan juga segera memutuskan untuk pergi ke kota Trek tempat dia bisa membuka peti rahasia. Setibanya di kota, dia segera menyerap buku stealth untuk mempelajarinya. Ini adalah skill yang memungkinkan dirinya masuk ke kondisi menyembunyikan keberadaan, membuatnya sulit dideteksi lawan. Semakin tinggi tingkat level musuh, maka akan semakin mudah mendeteksi keberadaannya. Setelah sukses mempelajari skill tersebut, Yan segera mengaktifkan stealth lalu berlari keluar kota. Dia langsung menuju ke zona Wildcat, tempat berkumpulnya para monster kucing mulai dari level 2 hingga 5. Berada di atas dahan pohon adalah sebuah peti rahasia yang menjadi target Yan. Rupanya, peti di game ini berkisar dari putih, perak, emas, emas gelap, hingga legendaris. Semakin tinggi tingkat dari putih, maka semakin bagus pula item di dalamnya. Dan percayalah teman-teman, isi di dalam peti itu bersifat tetap begitu seseorang mengambilnya, kalian dan saya akan melihat aksi nekat Yan demi peti perak di zona level 5, tempat berbahaya yang sangat tidak ramah untuk level 0. Meskipun sulit bagi pemula, dia sangat yakin tidak akan kehilangan poin pengalaman atau perlengkapan berharganya jika sampai mati nanti di sana. Sebelum menyusup lebih jauh ke dalam sarang monster, Yan langsung mengaktifkan kemampuan menyelinap lalu berlari kencang melewati mereka semua. Saat berlari melewati monster, dia tahu dia harus sangat berhati-hati karena pergerakannya bisa memicu bahaya besar. Kemampuan menyelinap miliknya hanya bertahan 2 menit, padahal membuka peti harta karun itu sendiri juga membutuhkan waktu beberapa saat. Dia sadar kecepatannya harus maksimal. Dan di saat yang sama, dia tidak boleh terlalu dekat dengan kawanan kucing buas tersebut. Kucing monster itu bisa dengan mudah mendeteksi kehadirannya. Tapi dia terus berusaha keras bermanuver menghindari kawanan kucing buas tersebut di sana. Sekarang perhatikan baik-baik situasi yang sangat menegangkan ini. Yan akhirnya berhasil sampai di depan peti perak dan mulai membukanya secara perlahan. Sebab kemampuan menyelinapnya bisa batal kapan saja. 27 detik kemudian, peti terbuka dan Yan langsung merampas isi peti. Isinya adalah buku keahlian serangan vital. Ternyata, keahlian ini memberikan efek mematikan yang luar biasa saat menyerang titik kelemahan musuh. Mengenai atributnya, serangan ini memberikan kerusakan 150% dari daya serang biasa ketika mengenai titik vital. Waktu jedanya 30 detik, tapi keahlian ini terbatas hanya untuk kelas tertentu seperti pencuri, prajurit, dan juga paladin. Yan sangat yakin bahwa perjalanannya menuju puncak ini telah terjamin, dan dia sangat senang bisa mendapatkan keahlian sehebat ini sekarang. Apalagi keahlian ini bisa dipelajari sejak level 0, yang membuat perjuangan menaikkan level di awal permainan akan menjadi jauh lebih mudah. Tanpa membuang waktu, dia langsung mempelajarinya. Detik berikutnya, efek menyelinapnya habis, memicu alarm bahaya bagi kawanan kucing. Namun Yan tidak peduli.
Dia justru sengaja menyerahkan diri ke cakar kucing sambil berterima kasih karena telah menjaga hartanya. Di game Conviction, kematian biasanya melenyapkan poin pengalaman serta barang bawaan. Tetapi karena Ian masih berada di level 0 dan hanya memakai perlengkapan pemula biasa, dia tidak akan rugi apa-apa. Begitu dia mendarat di tanah, monster-monster itu langsung mencabik-cabiknya tanpa ampun hingga akhirnya dia tewas seketika. Notifikasi kematian segera muncul dan dia menjatuhkan sepasang pelindung tangan pemula miliknya. Namun setelah itu, dia langsung dibangkitkan kembali. Dia dipindahkan kembali ke kota Trek, kota terdekat di sana. Ian tersenyum lebar sambil mengejek sistem permainan. Karena memberi tumpangan gratis yang sangat cepat untuk kembali ke kota. Membawa keahlian barunya itu, kalian pasti tahu apa langkah selanjutnya, bukan? Ya, saatnya Ian mulai mengeksekusi fase kedua dari rencana hebat untuk menaikkan levelnya. Langkah ini memerlukan 20 koin tembaga, padahal karakter baru hanya dibekali 10 koin tembaga di dalam kantongnya. Jadi dia harus mencari uang dulu. Bermodalkan ingatannya yang sangat tajam, dia tahu ada misi tersembunyi dari karakter non-pemain di dalam kota. Dia segera menemui pemburu untuk mengambil misi mengumpulkan tengkorak tikus raksasa tingkat perak. Lalu setelah itu berbicara dengan seorang petani. Untuk mengambil misi membasmi 50 tikus raksasa tingkat perak. Menerima 2 misi beruntun ini berhasil memicu sesuatu, yaitu misi rahasia dari apoteker bernama Or. Ian tersenyum puas karena rahasia berharga ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Dia menerima misi mengumpulkan 21 ekor tikus raksasa perak itu, lalu setelah itu segera pergi memburu gerombolan mangsanya. Ian membantai tikus-tikus itu tanpa ampun di sana, bahkan salah satunya menjatuhkan sepasang pelindung kaki kulit tebal yang langsung membuat Ian tersenyum lebar. Sebab dia bisa menjual pelindung kaki itu untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah 1 jam membantai tikus raksasa level 1 di sana, Ian akhirnya berhasil menyelesaikan semua misi tersebut. Dia memperoleh 34 koin tembaga dan 3 ramuan pemulih instan juga. Ian sangat terkejut karena tidak menyangka misi rahasia ini memberikan hadiah luar biasa seperti ramuan pemulih instan baru tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, dia segera mendaftarkan pelindung kaki tadi di pasar lelang. Lalu bergegas menuju ke toko senjata. Di sana, pelayan toko langsung menyambutnya dengan sangat ramah dan segera menanyakan apakah ada barang tertentu yang sedang dia cari. Ian mengatakan kepada pelayan bahwa dia membutuhkan busur silang khusus level 0 dengan daya serang minimal 3 poin atau lebih besar, serta jarak tembak minimal 12 yard. Ian juga menegaskan bahwa harganya tidak boleh melebihi 40 koin tembaga di sana. Pelayan toko itu pun segera mengeluarkan busur silang terbaik miliknya yang kini dilengkapi dengan kemampuan tembakan cepat luar biasa. Senjata ini memiliki efek tembakan beruntun 3 kali dan tambahan 5 poin daya serang yang sangat membantu dia. Kecepatannya bahkan bisa naik hingga 15 poin dengan jarak 30 yard seharga 35 koin tembaga saja. Ian langsung membelinya tanpa ragu dan juga memborong 9 kantong anak panah murah berisi 1000 anak panah untuk per kantong. Secara keseluruhan, Ian akhirnya menghabiskan 44 koin tembaga, membuat sang pelayan toko tersenyum sangat lebar melihat keuntungan besar hari ini. Setelah semua persiapan matang diselesaikan, kini saatnya Ian melangkah pergi menuju area berbahaya yang menjadi tempat berkumpulnya kawanan bison liar. Ternyata monster bison tersebut berada di level 8, tingkatan yang bahkan tidak berani dihadapi oleh pemain peringkat pertama. Apalagi melawan pemimpin mereka yang jauh lebih kuat. Kalian dan saya harus bersiap melihat kegilaan apa yang akan terjadi. Monster. Kalian dan saya tahu setiap bos adalah monster langka di game. Namun, dengan memori dari kehidupan masa lalunya, Ian merasa yakin bisa menghabisi bos bison itu meskipun ada perbedaan level. Beberapa, Ian sampai di zona monster bison dan dia mendarat di sebuah tebing. Dia mengambil posisi di antara tebing lokasi yang sangat dia inginkan, tempat tujuannya. Dia langsung menemukan sang bos bison yang memiliki darah 300 HP. Untungnya, jarak itu tepat berada dalam jangkauan busur silang. Ian tidak ragu untuk langsung melepaskan 3 tembakan anak panah ke sang pemimpin bison. 2 tembakan meleset tetapi 1 mengenai sasaran mengurangi 1 poin HP dari total darah sang bison.
Darah Bison turun ke 299, tapi Yan berhasil memancing amarahnya. Yan sadar hanya bisa memberi satu kerusakan. Perserangan akibat adanya selisih level di antara mereka. Namun dia tidak khawatir sedikit pun karena dia sebenarnya telah membawa 9.000 anak panah penuh sehingga dia bisa mencicil darah Bison sampai mati. Yan terus menembaki Bison itu secara beruntun, meleset di beberapa tembakan sementara lainnya tepat sasaran. Bison itu dengan marah menyerang ke arah Yan, mencoba menjangkau Yan tapi gagal. Ia mulai menghantamkan kepalanya ke bebatuan, tapi Yan tetap terus menembakinya dengan busur silang miliknya. Menembakinya sambil memintanya menyerah, karena tempat dia berdiri adalah medan bak yang baru, akan dikonfirmasi nanti di masa depan yang akan datang. Jadi, sang Bison tidak punya celah untuk menyerangnya. 3 jam kemudian, Yan telah menghabiskan sekitar 4.000 anak panah itu. Perhatikan dengan seksama, sang Bison masih tetap berdiri tegak walaupun ia sudah hampir mati sekarang. Yan tidak menyerah, dia melepaskan tembakan tambahan untuk menghabisi sang Bison. Berkat itu, dia mendapatkan lebih dari 8.000 poin pengalaman baru, yang membuat dirinya langsung naik ke level 2. Yan merasa sangat kagum dengan total jumlah tersebut. Pengalaman yang didapat, bukti nyata bahwa memburu monster tingkat tinggi selalu memberikan poin pengalaman dalam jumlah yang sangat melimpah. Yan kemudian berjalan mendekati jasad sang Bison untuk melihat barang jatuhan, dan setelah dia memeriksanya, dia langsung menyadari bahwa sebuah belati kelas perunggu. Dia juga mendapatkan 5 koin tembaga, tapi masih belum bisa melihat rincian atribut belati tersebut. Ternyata hal itu karena peralatan tempur di game ini dibagi menjadi kelas biasa, tingkat perunggu, kelas perak, tingkat emas, serta yang paling tinggi, kelas legendaris. Karena jumlah monster langka seperti tingkat pemimpin, sub-elit, dan penguasa di dalam game ini sangatlah sedikit sekali. Maka, hanya sekitar 1 dibanding 1.000 yang menjatuhkan senjata dengan atribut, membuat setiap bagian peralatan tersebut menjadi sangat berharga. Senjata kelas perunggu memiliki serangan sekitar 20% lebih tinggi dibanding biasa. Serta membawa atribut tambahan. Kita tahu, Yan menduga bahwa sang bos Bison seharusnya menjatuhkan peralatan level 5, yang berarti harga belati perunggu itu minimal senilai 3 koin perak atau lebih. Koin lagi. Walau begitu, dia tahu dia tetap harus mengidentifikasinya demi bisa melihat atribut aslinya terlebih dahulu nanti. Tepat saat itu dia mendapat notifikasi yang memberitahu bahwa pelindung kaki jualannya telah laku terjual dengan harga sebesar total 8 koin tembaga. Ditambah lagi, orang tadi yang memberi buku siluman Flying Stone mengajukan permintaan untuk berbicara secara langsung dengannya. Yan bersedia bicara. Lalu pria itu langsung berteriak girang menceritakan betapa benarnya perkataan Yan tempo hari yang lalu. Karena memang saat mendatangi titik koordinat pemberiannya, semuanya terbukti benar. Dia mengabarkan bahwa 2 buku siluman sudah berhasil dia dapatkan saat ini dan kini jatuh. Dan kini kecepatan naik levelnya meningkat pesat sekali. Pria itu bertanya, apakah Yan tidak merasa terlalu murah hati dalam membagikan rahasia informasi yang dia berikan? Namun Yan memintanya jangan terlalu memikirkannya. Yan mengingatkan agar mengirimkan salinan buku skill berharga yang bernama Night Owl Perception saat berhasil didapatkan. Dan pria itu berjanji akan langsung mengirimkannya begitu buku itu jatuh dari monster. Dia lalu bertanya bagaimana Yan tahu tentang semua rahasia ini, dan Yan menjawab bahwa dia sempat menghapus akun lamanya, dan kemudian dia membuat karakter pencuri. Pria itu sangat takjub, dan dia menyimpulkan bahwa akun lama milik Yan pastinya sudah berada pada tingkat yang ahli. Dia lalu bertanya, apakah Yan pernah menyelesaikan dungeon perkemahan dukun gugur dengan akun lamanya yang dulu pernah dia mainkan itu? Karena timnya sudah mencoba dungeon itu beberapa kali tapi selalu dibantai habis-habisan oleh monster. Faktanya, mereka bahkan telah hampir saja kehilangan seluruh poin pengalaman dan senjata mereka. Yan bersedia mengajari, namun dia memberitahu bahwa harga jasanya itu
adalah sebesar 2 koin perak untuk strategi lengkap dan tidak bisa ditawar. Pria itu pun terpaksa harus kembali bertanya, kembali apakah Yan serius ada panduan untuk dungeon tersebut, dan Yan menjawab ya dengan nada yang sangat yakin. Flying Stone langsung bersorak gembira berjanji bahwa dia akan membujuk kaptennya untuk membayar biaya 2 koin perak yang diminta Yan tersebut nanti. Setelah selesai berbicara dengan Flying Stone, Yan pergi ke kota Trek guna mengidentifikasi belati yang baru ia dapatkan. Dia berjalan menemui seorang ahli penaksir yang bertanya barang apa yang ingin dinilai. Lalu Yan menunjukkan belati perunggunya. Sang penaksir itu kemudian mengatakan biayanya adalah 10 koin tembaga, membuat Yan terkejut. Pada dasarnya, tarif identifikasi dari para karakter non-pemain itu adalah 5% harga jual kembali, sedangkan harga pasar biasanya 6 kali lipat lebih tinggi dari nilai tersebut. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita cari tahu. Belati perunggu ini bernilai setidaknya 12 koin perak, dan karena penasaran dengan isi belati itu, Yan menyuruh sang penilai untuk segera memulainya. Sang penilai melakukan tugasnya, dan status dari belati tersebut pun langsung ditampilkan. Itu adalah belati perunggu dengan 18 poin serangan. Namun, hanya bisa digunakan pencuri. Dan untuk membuatnya lebih baik, ada tambahan 5 poin untuk kekuatannya. Dari atribut dasarnya saja, statistik kekuatan dari senjata ini memiliki serangan hampir 10 poin lebih tinggi dari belati biasa. Dan selisih itu cukup membuat dirinya yang sekarang berada di posisi yang tak terkalahkan. Setelah penilaian cepat, Yan menyadari bahwa dia kini memiliki senjata itu dan dia juga telah berhasil mendapatkan serangan vital dan kesehatan. Namun, dia masih membutuhkan kemampuan yang membuatnya bisa bertahan dalam pertempuran karena sebagai seorang pencuri, jika ingin memiliki kekuatan tempur berkelanjutan, mereka harus memilih antara farmasi dan keahlian perban medis. Selain itu, ramuan pemulih dan eliksir sangat penting dalam pertempuran karena benda itu bisa memulihkan kekuatan tempur dengan cepat, tapi kekurangannya adalah harganya sangat mahal. Meskipun Yan tidak terlalu khawatir tentang uang, dengan pengalamannya, dia tahu cara untuk menghasilkan uang. Karena hal ini, dia yakin mempelajari keahlian perban tempur lebih cocok untuknya. Yan lalu segera pergi ke toko obat untuk membeli 2 ramuan pernapasan bawah air tingkat dasar. Ini karena Yan menyimpulkan bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempelajari keahlian perban tempur. Setelah membeli ramuan tersebut, Yan langsung menuju ke Danau Rando. Dia mengaktifkan keahlian mengendap-endap miliknya saat berlari melewati area tersebut. Dan ini karena beberapa pemain saat ini sedang terlibat dalam sebuah pertempuran di sana. Dia segera tiba di desa manusia ikan, tetapi dia harus melewati desa itu untuk mencapai Danau Rando. Karena dia tidak memiliki 1000 orang untuk membantunya membersihkan seluruh desa itu, Yan menyadari bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah menggunakan keahlian mengendap-endap. Nah, perhatikan layar ini. Dia tiba-tiba mendapatkan sebuah notifikasi pengumuman umum dari Serikat Victorious Return. Mereka memberitahu semua orang bahwa mereka akan membersihkan area dekat desa manusia ikan dan siapapun di sana harus pergi secara sukarela. Mendengar nama itu, Yan mengingat mereka dari kehidupan masa lalunya. Rupanya, mereka adalah sebuah serikat yang bertindak sangat sombong dengan mengandalkan kekuatan untuk menindas para pemain solo, dan Yan segera menyadari dirinya melarikan diri dari mereka selama berbulan-bulan. Kali ini, dia berencana membalas dendam secara perlahan. Sampai saat itu, dia mengaktifkan keahlian mengendap-endap. Yan langsung berlari melewati desa. Dan tepat saat dia berhasil melintasi seluruh desa tersebut, efek mengendap-endapnya berakhir ketika dia memasuki area terbuka yang mengarah langsung ke danau. Dia segera diserang oleh seorang penyihir elemen yang melemparkan sebuah bola api ke arahnya. Pria itu berasal dari Serikat Victorious dan dia menyuruh Yan meninggalkan area karena pemain solo tidak diperbolehkan masuk. Setelah menilai situasi yang ada, Yan menyadari bahwa dia sebenarnya bisa menghadapi pria itu karena dia
sendirian. Untuk melawan seorang penyihir elemen, dia tidak memiliki pilihan lain selain maju melakukan pertarungan jarak dekat, dan inilah yang dilakukan Yan, daripada harus melarikan diri. Dengan memanfaatkan jeda waktu 2 detik yang digunakan penyihir untuk merapalkan mantra ledakan api, Yan berhasil memangkas jarak pertarungan mereka. Dia menusukkan belatinya ke dada pria itu, segera mengurangi 23 poin kesehatan dari bar kesehatannya. Ini membuat sang penyihir terdorong mundur dan dia berteriak pada Yan bahwa dia sedang mencari mati karena seluruh area tersebut telah dikuasai oleh serikat mereka. Pria itu melepaskan cincin api yang mengenai Yan, tetapi kalian tahu sendiri, Yan tidak akan mundur saat dia langsung meminum ramuan pemulihan instan dasar. Ini memberinya kesempatan untuk menyerang lebih dekat dan meluncurkan serangan lain yang mengurangi 36 poin kesehatan. Pada titik ini, sang penyihir sudah mulai kehilangan kendali dan dia langsung melepaskan tembakan ledakan yang sangat kuat untuk membuat Yan mundur. Serangan itu mengenai Yan dan membuatnya terdorong mundur, sementara sang penyihir mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pencuri tingkat 2. Dia merasa sangat yakin bahwa dirinya hanya membutuhkan 1 bola api saja untuk mengalahkan Yan, dan dia percaya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Tepat saat dia bersiap merapalkan mantra bola apinya, Yan sudah berhasil mendekatinya dalam waktu sekejap mata saja sambil langsung melepaskan kemampuan serangan vital untuk menebas lehernya. Serangan itu sangat cepat hingga membuat sang penyihir bertanya-tanya bagaimana mungkin Yan bisa mengalahkannya. Karena dia hanyalah seorang pencuri tingkat 2, yang seharusnya sudah mati setelah terkena bola apinya. Yan tersenyum pada pria itu untuk membuatnya semakin kesal. Dan ketika dia menyadari bahwa Yan menggunakan ramuan pemulihan instan tersebut, dia terpaksa bertanya bagaimana cara Yan mendapatkan uang untuk membeli ramuan mahal itu. Padahal dia hanyalah seorang pencuri solo tingkat 2. Yan malah mengejeknya dengan menyuruhnya mencari sendiri jawaban atas pertanyaan bodoh itu saat dia bangkit kembali di kota nanti. Pria itu kemudian segera diteleportasi kembali dan langsung menjatuhkan tongkat perunggunya yang bernilai setidaknya 10 koin tembaga. Yan juga menyadari bahwa dirinya tidak bisa tinggal terlalu lama di area karena Serikat Victorious akan segera memburunya. Dan persis seperti dugaan kita bersama, anggota serikat lainnya pun langsung menyadari bahwa rekan mereka, kalian harus lihat ini tanpa membuang waktu. Mereka langsung memburu Yan yang sedang berlari menuju ke danau. Salah satu dari mereka menerjang dengan pedang besar untuk menebas Yan sekali pukul, tapi Yan langsung melompat menghindar di detik terakhir. Si penyerang pun terkejut melihat kecepatan Yan, sementara Yan yang makin dekat ke danau langsung menelan ramuan khusus untuk bernapas di dalam air. Musuh terdekat menyadari bahwa Yan ingin kabur ke dalam danau, lalu dia memerintahkan anak buahnya menghentikan Yan sekuat tenaga. Mereka pun mengerahkan seluruh kemampuan yang ada demi bisa mengejar Yan dengan cepat. Namun bertahan hidup adalah prioritas Yan dan dia tidak akan tinggal diam membiarkan dirinya tertangkap. Yan pun berhasil melompat ke dalam danau sebelum mereka menangkapnya. Dan karena mereka tidak memiliki ramuan pernapasan bawah air, mereka hanya bisa menontonnya meloloskan diri. Saat anggota yang kalah tadi hidup kembali, mereka menanyakan siapa nama Yan. Dan dia membocorkan bahwa namanya adalah Nirvana Flame. Sang ketua gilda langsung murka dan mengancam akan mencabik-cabik Yan saat mereka bertemu lagi nanti. Di sisi lain, Yan masih terus menyelusuri dasar danau, hingga akhirnya dia menemukan sebuah peti harta karun yang tenggelam di sana. Dia membukanya dan mendapatkan mutiara pengusir air manusia ikan, item khusus yang memberikan efek bernapas di dalam air. Setelah kemampuannya aktif, pengguna bisa bertahan selama 30 menit namun memiliki waktu jeda selama 12 jam. Meski bukan barang langka, Yan tidak keberatan mengambilnya karena sangat berguna bagi dirinya saat ini. Tapi perhatikan baik-baik di sini, tiba-tiba trisula emas melesat menyerangnya, membuat Yan sadar bahwa dia hampir memasuki sarang manusia ikan. Dia segera mengubah arah berenang karena tahu dirinya jelas
bukan tandingan makhluk itu di air. Beruntung, Gilda Victorious Return mengalihkan perhatian mereka, sehingga Yan bisa naik ke permukaan dengan selamat. Sesaat kemudian dia berhasil mencapai Pulau Lakeheart, lokasi tujuannya. Begitu kepalanya muncul di atas permukaan air, dia melihat seorang gadis berambut merah muda di kejauhan. Ternyata, Yan sangat mengenal siapa dia. Gadis itu adalah Ziyao, rekan penyihir sucinya di kehidupan masa lalu. Yan sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi setelah bereinkarnasi, apalagi banyak kenangan manis di antara mereka berdua di kehidupan sebelumnya. Karena takdir mempertemukan mereka kembali, Yan yakin ini bukanlah sebuah kebetulan. Saat Yao melihat Yan, rasa takut langsung melandanya. Coba bayangkan, dia dikejar 3 monster dan takut Yan akan menyerangnya. Menyerangnya saat dia tidak berdaya. Namun tiba-tiba, Yan melompat keluar dari dalam air untuk menghantam salah satu monster, memberi Yao celah untuk menyerang monster lainnya. Pada akhirnya, mereka berhasil menumpas ketiga monster tersebut. Dan setelah naik ke daratan, Yao mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Yan membalas bahwa dia sangat senang bisa menolong lalu memperkenalkan dirinya. Yao terkejut mendengar nama itu dan langsung bertanya-tanya apakah dia orang hebat yang sama dari dunia luar. Yao kemudian memperkenalkan nama dalam game-nya, yaitu Caca, lalu meminta berteman dengan Yan. Tanpa ragu Yan menyetujuinya, kemudian bertanya apa yang sedang Yao lakukan di Pulau Lakeheart ini. Yao menceritakan bahwa dia memiliki misi mengalahkan laba-laba air dan mengumpulkan kantung air. Yan mengaku tujuannya ke sini sama, namun dia mengincar sutra halus. Yan lalu menanyakan apakah mereka bisa membentuk tim, dan Yao setuju sembari memberitahu bahwa dia memiliki beberapa sutra dari laba-laba air yang baru dia kalahkan tadi. Dia menyerahkan sutra tersebut sebagai hadiah. Yan pun menerima 12 helai sutra halus yang setara dengan 36 koin tembaga. Yao tidak keberatan karena dia akan rugi besar jika tewas, jadi 36 koin tembaga bukanlah apa-apa baginya. Lagi pula, dia tidak membutuhkan sutra karena misinya tidak berkaitan dengan barang tersebut sehingga tidak berguna untuknya. Tiba-tiba saja, bos laba-laba air pun muncul ke permukaan dan membuat Yao panik. Yan segera membuat tim dengan Yao lalu langsung menerjang laba-laba itu, melancarkan serangan mematikan menggunakan keahlian Vital Strike miliknya. Serangan itu mengurangi 52 poin kesehatan. Lalu Yao mendukungnya dengan kemampuan Holy Judgment. Yan kemudian memangkas 70 poin kesehatan laba-laba itu lagi dan segera menyuruh gadis itu melompat. Yan mengeluarkan busur silangnya dan meminta Yao bersiap selagi dia menarik perhatian monster itu. Yan meluncurkan 3 anak panah ke arah laba-laba tersebut yang secara telak mengurangi masing-masing sekitar 30 poin kesehatan monster tersebut. Kekuatan suci Yao menghantam musuh, memberikan kerusakan fatal hingga poin kesehatannya habis dan tewas seketika. Usai pertempuran sengit itu, Yao berdiri, terpaku karena kerjasamanya dengan Yan berjalan begitu mulus. Walaupun bos monster itu terbilang cukup kuat, mereka melibasnya dengan mudah. Percayalah, kalian juga akan terpukau melihat betapa mudahnya mereka menang saat ini. Kalian harus tahu, gadis ini sadar bahwa kerjasama mereka begitu mulus seolah mereka sudah satu tim sejak lama sekali. Yan menyadari gadis itu melamun, lalu bertanya apakah ada masalah yang sedang mengganggu pikirannya. Dia menjawab tidak apa-apa, tapi dia memuji kehebatan Yan dan heran kenapa cowok sekuat itu berburu sendirian. Yan menjawab bahwa dia memang sudah terbiasa solo hunting, dan Yao langsung mendapat sebuah ide bagus. Karena Yan sendirian, dia menawarkan rencana kelompoknya yang sedang bersiap untuk menjelajahi area baru. Mereka ingin menaklukkan hutan tren di kota Trek, lalu dia mengajak Yan untuk bergabung dengan timnya. Yan malah balik bertanya tentang jumlah ksatria perisai di timnya, termasuk total pertahanan dan darah mereka. Hutan tren adalah penjara bawah tanah tingkat 3 dan bos Raja Tren merupakan monster elit yang berarti jika pertahanan satria perisai mereka lemah,
maka misi ini akan menjadi sangat sulit. Yao lalu membocorkan bahwa mereka punya 2 ksatria perisai dengan pertahanan 53 dan poin darah 230. Jumlah itu kurang karena Raja Tren memiliki 2% peluang serangan fatal yang mematikan pertahanan di bawah 60. Mereka bisa mati sekali pukul, ditambah lagi pemulihan pendeta harus ditingkatkan. Yao terkejut mendengar fakta mengerikan ini. Dia baru tahu kalau Raja Tren bisa melancarkan serangan fatal. Hal itu membuatnya sangat heran dan penasaran bagaimana bisa Yan mengetahui detail ini. Yao lalu berkata bahwa timnya sudah bersiap sangat lama, sehingga mereka tidak boleh menyerah di tengah jalan. Tapi untuk mencapai poin pertahanan 60, mereka membutuhkan setidaknya 1 pelindung perunggu yang sangat sulit untuk didapatkan saat ini. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Yan menawarkan solusi tak terduga, yaitu membiarkan dirinya mengambil alih komando seluruh tim. Mendengar itu, Yao sangat terkejut. Dia tidak meragukan kekuatan Yan, namun akan sangat sulit meyakinkan seluruh anggota timnya. Meskipun begitu, dia berjanji akan berusaha membujuk mereka. Setelah kesepakatan itu tercapai, mereka mulai memeriksa barang berharga yang dijatuhkan oleh bos monster tersebut. Yao membuat Yan terkejut dengan keahlian analisanya. Peralatan pertama yang mereka periksa adalah jubah untuk penyihir, jadi Yan langsung memberikannya kepada Yao. Yao bertanya apa yang akan dia ambil, dan Yan memilih buku keterampilan membunuh khusus pencuri beserta sutra halus. Yao merasa lega karena Yan mendapatkan rampasan yang bagus, jadi dia tidak perlu merasa sungkan untuk menerima dengan senang hati semua barang berharga yang telah diberikan oleh Yan kepadanya. Tiba-tiba pemberitahuan sistem memaksa pemain segera keluar karena peladen game akan ditutup dalam waktu 3 menit lagi. Mereka pun terpaksa berpamitan dan sesaat kemudian Yan terbangun dan membuka matanya di dalam kamar. Dia tersadar hari sudah memasuki pagi kedua. Meskipun dia tidak bisa menaikkan level karakternya saat ini, Yan tahu dia harus melatih fisiknya secara rutin. Terlebih lagi, musuhnya akan dikelilingi banyak pengawal sehingga Yan tidak boleh membiarkan dirinya berada di posisi lemah. Begitu melangkah keluar, fokusnya mendadak pecah. Kalian pasti tahu kiasan ini. Truk legendaris hampir saja mengirimnya kembali ke kehidupan baru yang lain. Tiba-tiba, gadis berambut merah muda bernama Xiao berlari kencang untuk menyelamatkan Yan, sambil memarahinya dengan sangat keras. Kecerobohan itu membuat lengan Yan terluka. Xiao menyuruhnya diam sementara dia mengambil kotak obat. Ternyata, gadis itu adalah teman sebangku Yan sekaligus penyesalan terbesar dari kehidupan masa lalunya dahulu. Sifat pemalunya dulu membuat Yan tidak pernah menyatakan cinta kepada Xiao hingga gadis itu menderita gangguan mental. Karena menjadi sasaran empuk musuh bebuyutannya setelah mengetahui adanya hubungan dekat mereka di masa lampau. Setelah selesai mengobati lukanya, Xiao kembali mengomel dengan kesal. Tetapi Yan justru terpaku menatap wajah cantiknya. Xiao bergegas masuk ke dalam mobilnya untuk pergi, namun di dalam kepalanya mulai muncul keraguan. Dia bertanya-tanya apakah Yan adalah Nirvana Flame yang dia temui di game. Ini membuktikan bahwa dia adalah Caca. Meskipun begitu, dia masih ragu dan belum sepenuhnya yakin bahwa temannya itu adalah pemain hebat tersebut. Di sisi lain, pertemuan ini membuat Yan sangat bahagia, namun dia harus bersiap menghadapi ancaman dari musuh besarnya. Yan menyadari bahwa menguasai game sepenuhnya adalah satu-satunya jalan mutlak bagi dirinya untuk mengubah takdir buruk masa lalu. Tiba-tiba, dia mendapat panggilan telepon dari sahabatnya, Tang Yao, yang langsung memarahinya karena menghilang selama 2 hari. Yan menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab telepon itu, merasa sangat bersyukur sahabat lamanya itu masih hidup. Di kehidupan lampau saat Yan terpuruk hancur, Tang adalah satu-satunya orang yang berani mengambil risiko besar demi membantunya. Tang rela mengambil risiko dari musuh demi membantu menyokong hidup Yan. Percayalah, perjuangan kita baru saja dimulai. Tapi Tang sangat menyukai wanita dan di kehidupan lalunya dia berkelahi di bar karena cemburu hingga memicu kemarahan sosok besar berkuasa monster yang membuat Tang dipukuli sampai mati lalu dibuang begitu saja di gang yang gelap. Tapi tenang saja. Di kehidupan ini Yan tidak akan membiarkan hal itu terulang saat dia dan Tang akhirnya bertemu kembali. Lalu Tang langsung memeluknya dengan sangat erat layaknya pacar sendiri.
Dia langsung bertanya apakah Yan memainkan game baru itu. Dan Yan pun mengaku kalau dia saat ini sudah berhasil mencapai level 2. Tang memujinya karena bisa naik level dengan begitu cepat dan dia langsung menyarankan agar mereka pergi ke tempat PK sambil memamerkan bahwa dirinya adalah penyihir kuno level 3. Ternyata bar PK itu adalah hiburan game di mana para pemain bisa memakai karakter mereka sendiri untuk saling bertarung merebut kemenangan. Tapi pertarungan seperti ini sama sekali tidak memengaruhi progres game. Sisi menariknya, taruhan selalu menyertai pertarungan ini yang biasanya berupa 1 atau 2 kepingan peralatan berharga dari dalam game tersebut. Parahnya lagi, Tang sangat suka bertaruh, tapi dia selalu kalah. Begitu memasuki bar, mereka langsung berpapasan dengan si mulut besar Wei Kai yang mengejek Tang dan bertanya, apakah dia datang untuk memberi uang gratis lagi? Dia terkejut melihat Yan, ternyata ikut mengantar Tang. Lalu dia mengejek Yan, apakah dia belum kapok menerima hukuman terakhir kali. Tang menenangkan Yan bahwa dia tidak perlu khawatir selama ada dirinya di sana, tapi Yan sama sekali tidak bergeming. Wei juga menyadari hal ini dan mulai heran dengan perubahan sikap Yan yang tampak begitu tenang hari ini. Tanpa membuang waktu, Tang mengajak mereka masuk ke game dan menyarankan taruhan sebesar 200 per ronde. Wei setuju dan mereka memakai helm untuk bertarung. Yan langsung menyadari bahwa Wei adalah seorang berserker level 3 yang sudah mempelajari jurus serudukan, membuat situasi ini sangat merugikan bagi Yan. Seolah belum cukup, medannya adalah area terbuka datar yang artinya Wei tidak akan bisa menghindar dari serangan itu. Kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yan langsung menduga temannya kalah. Lalu anak buah Wei bernama Shu Feng mengajak Yan untuk bertarung juga. Yan sempat memikirkannya selama 1 menit penuh sebelum akhirnya setuju. Dan dia menegaskan hanya ingin bermain 1 ronde saja, tapi dengan nilai taruhan yang sangat besar. Hal ini langsung membuat pria itu sangat marah dan berteriak akan memberi Yan pelajaran berharga karena terlalu sombong. Karena dia membawa uang 700 bersamanya. Dia langsung mengusulkan taruhan 700 tersebut. Beberapa saat kemudian, keduanya masuk ke dalam game untuk saling berhadapan. Lokasi pertarungannya adalah hutan bambu. Dan Yan mengejutkannya dengan mengaktifkan mode senyap. Tanpa disadari, Yan lenyap begitu saja dari pandangannya. Namun bukannya panik, Shu Feng langsung mengambil posisi bertahan sambil menunggu Yan melakukan kesalahan fatal. Tiba-tiba saja Yan muncul tepat di atasnya, dan tanpa sempat bereaksi sama sekali, lehernya langsung tertebas, yang seketika mengurangi 40 poin kesehatannya. Fung mengayunkan pedangnya dengan panik sambil bertanya-tanya, bagaimana Yan bisa muncul di belakangnya. Karena tebasannya meleset, pertahanan Fung terbuka lebar, dan Yan langsung menghabisinya menggunakan tebasan vital mematikan. Kalian pasti ikut terkejut melihat penonton di luar melongo saat Fung kalah dari Yan secepat itu. Sedangkan Yan, di sisi lain, tidak merasakan apa-apa dari pertandingan ini. Karena menganggap bertarung melawan musuh level 2 hanyalah sebuah penindasan biasa. Sementara itu, Fung terus kebingungan bagaimana Yan bergerak sangat cepat melaluinya untuk mendaratkan satu serangan mematikan yang mengakhiri laga. Fung mulai heran sejak kapan Yan menjadi sangat tegas, karena dia mengingat Yan sebagai anak penurut yang dulu sering mereka pukuli sesuka hati mereka. Di sisi lain, Tang telah kalah 2 kali dari Wei, tapi Yan sama sekali tidak terkejut. Tang beralasan kalah karena Wei memiliki pelindung anti sihir. Namun Yan menjelaskan bahwa pelindung itu tidak sekuat dugaannya. Asalkan dia bisa mengatur waktu, pelepasan sihir dengan tepat, mengalahkan seorang berserker seperti Wei sebenarnya sangat mudah. Tang setuju, tapi dia merasa heran dari mana Yan mengetahuinya. Saat dia sibuk bertanya dari mana asal semua pengetahuan baru itu, Yan malah mengeluarkan segepok uang untuk dipamerkan. Fung langsung naik pitam melihat hal itu dan berteriak menanyakan alasan Yan begitu sombong. Dia langsung berlari kencang ke arah Yan, bersiap memukul kepalanya untuk memberi sebuah pelajaran berharga. Namun, Yan dengan mudah menangkap lengannya, lalu membanting tubuhnya ke tanah dengan sangat keras. Rupanya Yan sempat menjalani pelatihan.
di kehidupan lalunya, sehingga dia bisa dengan mudah mengatasi Tao. Tang terkejut melihat temannya membanting Fung ke tanah dengan sangat mudah. Kini anak buah lainnya mulai takut kalau Yan juga akan menghajar mereka jika macam-macam. Wei juga menyadari bahwa Yan kini telah berubah menjadi orang yang berbeda. Yang lain ingin maju menyerang, tapi Wei menahan mereka. Wei bertanya bagaimana dia bisa mengalahkan Fung, dan Yan menjawab mereka hanya ronde kecil dan dia sangat lemah. Nah, kalian pasti penasaran apakah Yan mau menerima tantangan Wei selanjutnya, kan? Percayalah. Yan menjawab dia sanggup bermain jika taruhannya tinggi. Wei membalas dia berani bertaruh 1.000 koin per ronde dan ingin bermain 3 ronde sekaligus. Tang langsung memprotes keputusan ini, mengingatkan Wei bahwa dirinya adalah seorang berserker level 3, sedangkan Yan hanyalah pencuri level 2. Namun, Yan memotong pembicaraan, memberitahu Wei dia hanya mau bermain jika taruhannya 3.000 per ronde. Wei langsung menyetujuinya karena dia tidak percaya bahwa Yan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan di laga ini. Tang sendiri merasa sangat takut jika Yan akan mengalami kekalahan telak. Lalu dia bertanya, apakah Yan punya uang 3.000 untuk bertaruh? Yan mengaku tidak memilikinya. Itulah mengapa dia. Tang meminjamkan uang itu kepadanya. Tang tanpa ragu langsung meminjamkan uang kepada temannya, dan setelah semua selesai, beres, mereka langsung masuk ke arena permainan. Mereka berada di medan terbuka. Membuat Tang panik karena ini jelas sangat merugikan bagi Yan sebagai seorang pencuri, sebab dia sangat membutuhkan tempat untuk bersembunyi. Wei memberitahu Yan bahwa dirinya sangat bersedia menyetujui perubahan medan pertempuran jika dirasa memang kurang menguntungkan, tetapi Yan mengatakan bahwa itu tidak masalah bagi dirinya. Yan menegaskan padang rumput ini baik-baik saja, dan tanpa basa-basi, dia mengaktifkan mode senyap. Perhatikan baik-baik, Yan menghilang, memaksa Wei menebak di mana posisi musuhnya sekarang. Saat bergerak memutar, Yan menyadari bahwa rumput akan mengekspos posisinya, sehingga Wei bisa menebak arah gerakannya berdasarkan goyangan rumput tersebut. Untuk mencegah hal itu, Yan menyadari dia harus memanfaatkan bantuan kekuatan luar. Adapun mengenai kekuatan eksternal yang akan dia gunakan, Yan memilih arah angin, dan saat bergerak, hembusan angin mengacaukan jejak langkahnya di atas rumput sehingga sulit terlihat. Wei sebenarnya sudah melacak gerakan Yan sampai peristiwa mengejutkan ini terjadi, hingga akhirnya dia kehilangan jejaknya. Demi mencegah Yan mendekat, dia terus mengayunkan pedangnya secara liar, tetapi tidak mengenai apapun. Wei mulai berkeringat dingin karena baru pertama kali ini dia harus menghadapi seorang pencuri yang mampu menggunakan keahlian menyelinap di tingkat seahli ini. Tiba-tiba, hembusan angin berhenti, dan saat itu Yan rupanya sudah berada tepat di belakang Wei, tetapi dia memutuskan untuk menunggu angin berembus kembali sebelum mulai melancarkan tindakannya. Pada saat yang sama, Wei menyadari bahwa Yan sengaja bergerak sangat lambat dalam mode senyap untuk menghindari adanya celah dalam rencananya. Berdasarkan perhitungan matang Wei, dia yakin Yan saat ini berada di depannya. Namun dugaannya salah saat Yan menyerang dari belakang, mengurangi 35 HP dari 165 HP miliknya. Wei berteriak sangat frustrasi, dan dengan amarah dia mengayunkan pedang besarnya demi menjauhkan Yan darinya. Kalian juga pasti heran bagaimana Yan melompat menjauh untuk menghindari serangan, membuat Wei bingung memikirkan posisi lawannya. Wei lalu menggunakan cara yang lebih keras dengan melepaskan serangan angin puyuh yang mengenai Yan, mengurangi HP-nya sebanyak 9 poin saja. Namun, Yan tidak khawatir tentang hal itu karena dia sudah memikirkan langkah berikutnya. Dia tahu bahwa 2 keahlian yang baru saja Wei gunakan akan menyisakan jeda animasi selama sekitar 1 detik yang sangat cukup bagi dirinya untuk menciptakan jalan menuju kemenangan. Yan kemudian menerjang ke arah Wei sebelum musuhnya sempat mengangkat pedangnya, dan dia mendaratkan serangan fatal langsung ke dada Wei hingga mengurangi 96 poin, membuat para penonton menjadi sangat tercengang.
Dengan sisa 34 poin, Wei panik dan melancarkan tebasan api yang mengarah tepat ke leher Yan, sebagai upaya terakhir untuk menghabisinya seketika. Saat Tang melihat kejadian ini, dia langsung menjadi panik ketakutan karena dia tahu temannya akan kalah jika terkena tebasan api tersebut. Yan sendiri menyadari bahwa Wei sedang mencoba untuk menghilangkan keunggulan pertarungan jarak dekatnya dengan menggunakan tebasan api. Tapi Yan tidak khawatir karena dia masih akan tetap hidup, meskipun harus terkena serangan tersebut karena HP miliknya masih cukup tinggi. Yan memutuskan untuk bertahan dan menerima langsung hantaman itu, yang mengurangi lebih dari 50 poin kesehatannya. Hal ini membuat Wei murka dan berteriak pada Yan, menanyakan keberanian apa yang dia miliki hingga nekat menahan keahliannya. Wei pun menjadi semakin agresif dan menerjang Yan dengan keahlian bermuatan, membuat Tang dilingkupi rasa takut karena jika serangan itu kena, Yan dipastikan akan terkena efek pusing. Pada titik ini, anak buah Wei sudah tersenyum lebar, percaya bahwa pertarungan telah berakhir. Namun, Yan berhasil menghindari serangan itu dengan kelincahannya yang luar biasa, lalu memanfaatkan celah terbuka lebar untuk menyerang balik, dan mendaratkan serangan mematikan yang menghabiskan seluruh darahnya. Yan sendiri sempat terkena pukulan, tapi dia tidak peduli, karena dia berhasil menyerang lebih dulu demi menyingkirkan Wei dari arena. Yan memenangkan pertandingan, membuat anak buah Wei langsung memegang kepala, karena terkejut sementara Tang melompat gembira. Anak buah Wei tidak percaya, bos. Mereka baru saja kalah. Dan mereka bahkan lebih terkejut karena Yan sangat memahami keahlian berserker dengan sangat baik. Dan begitulah akhir ceritanya. Wei melepas helm gamenya dengan kesadaran mengejutkan bahwa dia benar-benar kalah. Mari kita lihat saat Tang langsung berlari menemui temannya untuk merayakan kemenangan luar biasa itu, meski dia cuma pencuri level 2. Yan mencoba untuk tetap bersikap rendah hati dengan menyebut semua itu sekadar keberuntungan. Lalu Tang memintanya mengajarkan cara bermain tipe Arcane Mage karena ia tampaknya sangat memahami game ini. Yan akhirnya setuju untuk mengajarkan kepada pemuda itu semua hal yang ia ketahui. Lalu saat Wei mulai menghampiri mereka berdua, Tang bertanya apakah dia belum siap mengakui kekalahan. Namun Wei segera meyakinkan mereka semua bahwa dirinya memang siap menerima kekalahan itu. Bahkan, Wei memberitahu Yan dan Tang kalau mereka bebas datang mengunjungi bar miliknya di masa mendatang untuk sekadar berkumpul bersama. Setelah ini, Wei memberitahu anak buahnya bahwa sudah waktunya mereka pergi, lalu salah satu dari anak buahnya bertanya mengenai mengapa dia bersikap sangat sopan sekali kepada Yan. Wei menjawab bahwa dirinya harus mampu untuk melihat jauh ke masa depan. Dan dari apa yang dia saksikan sendiri, Yan sekarang sudah berubah sepenuhnya, sehingga akan sangat baik bagi mereka menjalin pertemanan dengannya demi mengamankan masa depan mereka nanti. Yan lalu meminta Tang segera mengikutinya keluar, berjanji membelikan beberapa jenis barang karena dia menang. Sebagai tambahan, ia berjanji mengajarinya dasar kelas Arcane Mage pada malam itu juga. Begitu Yan pulang ke rumah, dia langsung melakukan serangkaian latihan fisik yang berat untuk melatih kekuatan tubuhnya, memamerkan betapa kekar fisiknya itu. Setelah dia selesai berolahraga, ia menyadari bahwa kini sudah saatnya untuk masuk ke dalam game. Ia juga ingat masih memiliki misi bersama tim Yao, sesuatu yang telah ia janjikan sebelumnya. Dulu, perhatikan saat ia masuk game, dia langsung menerima suatu notifikasi yang menyatakan bahwa Ezi meminta untuk menambahkan dirinya sebagai teman baru. Ditambah lagi, Flying Stone mengirimkan 1 koin perak untuk berterima kasih kepadanya atas panduan tersebut karena mereka akhirnya telah berhasil membersihkan seluruh area camp Fallen Shaman. Mengetahui betapa hebatnya performa Yan, orang tersebut bahkan sudah meminta panduan lainnya sekarang. Yan pun segera menyadari kalau Ezi adalah Tang dan karena dirinya sudah berada di dalam game, dia berniat mengajaknya pergi bersama untuk mulai menjelajahi area hutan Trien. Namun, ia tidak berencana menjual panduan bermain baru yang baru saja diminta Flying Stone, karena hal tersebut hanya akan memicu rasa kecurigaan.
Dia merasa akan jauh lebih baik jika dia menunggu sampai tim Flying Stone mengalami kegagalan beberapa kali dahulu, baru menanti harga yang tinggi untuk menjualnya nanti. Yan memutuskan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyelesaikan misi tersembunyi tersebut terlebih dahulu saat ini juga. Dia lalu berjalan menghampiri tabib yang langsung menanyakan berapa banyak sutra yang sudah berhasil dikumpulkannya. Dan dia menjawab bahwa ia memiliki 30 lembar sutra. Tabib itu berterima kasih atas kebaikannya lalu memutuskan untuk mengajarkan kepadanya suatu kemampuan baru sambil memberikan 30 lembar sutra berkualitas sebagai imbalan balik. Kini Yan ditanya apakah dia bersedia mempelajari keterampilan perban tempur tingkat menengah, dan Yan langsung setuju tanpa ragu karena inilah alasan utama mengapa ia mengambil misi tersembunyi itu. Yan segera mempelajari kemampuan baru yang membutuhkan 10 lembar sutra ini, dan tampaknya setiap perban tempur mampu memulihkan sebanyak 20 poin HP. Efek dari keterampilannya juga berlangsung 10 detik dan bisa terputus setelah 3 detik. Ini juga bisa digunakan pada rekan satu tim. Setelah mempelajari kemampuan tersebut, ia diberitahu masih tersisa 80% tingkat penyelesaian pada misi tersembunyi tersebut. Anda pun pasti akan ikut merasa terkejut melihat bahwa misinya baru selesai 20%. Lalu dia mulai penasaran apakah ini sebuah misi berantai. Sang tabib mengatakan dirinya masih membutuhkan lebih banyak sutra, dan pada saat itulah Yan memastikan bahwa ini memang misi berantai. Tepat setelah itu, Yao langsung menghubungi dirinya untuk memberitahu bahwa mereka sudah berkumpul dan sedang menunggu. Yan meyakinkannya bahwa dia akan segera datang. Lalu, ia langsung pergi menuju ke area titik teleportasi kota lintasan tempat Tang menunggu. Tang sendiri telah menunggu cukup lama, sampai Yan mendadak muncul di belakang dirinya, lalu memberitahu Tang bahwa ia akan mengajaknya pergi untuk berburu Raja Trian. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan tim Yao, dan sang ketua tim Yulan juga hadir. Tang langsung terpesona melihat sosok dua wanita cantik yang baru saja muncul itu, hingga terbawa kepribadian aslinya ke dalam game. Yao memberitahu Yan bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu demi meyakinkan Yulan tentang semua rencana ini, jadi dia tidak boleh melakukan kesalahan di hadapan semua orang. Sementara itu, pencuri berelemen angin di dalam tim Chen Bo tampak terlihat tidak puas. Begitu melihat Yan secara langsung, Yulan menilai bahwa dia tampak seperti pemuda yang biasa saja, dan Yan meyakinkannya bahwa ia percaya diri untuk menaklukkan hutan Tren. Namun, dia menegaskan pada Yulan bahwa ia harus menjadi seorang kapten tim tersebut, dan segala sesuatunya wajib berjalan sesuai dengan semua pengaturan darinya. Sesuai dugaan, Chen langsung menyela dan menanyakan alasan mereka harus mempercayai sosok Yan. Ini karena dia tampak seperti seseorang yang tidak mengerti apa-apa dan bisa membuat tim mereka kalah secara total. Kini Yulan terpaksa mengingatkan Chen bahwa ini adalah kesepakatan yang telah mereka setujui sebelum datang ke pertemuan ini. Chen membalas dengan mengecam tindakan Yulan yang membela orang asing itu. Namun, Yulan mengabaikannya, lalu berbalik ke arah Yan untuk meminta maaf atas nama Chen. Yulan berkata ia akan membentuk kelompok tersebut agar dia bisa mengajak semua orang untuk bergabung ke dalamnya. Namun, Yan menegaskan bahwa dia wajib mematuhi seluruh perintahnya setiap saat. Dan jika ada yang tidak puas, percayalah mereka bisa langsung membuat perhitungan dengannya setelah semua ini selesai. Kalian dan saya akan melihat bagaimana dia menegaskan mereka bebas pergi kapan saja jika tidak patuh. Namun jika ada yang berulah atau menyebabkan seluruh tim tewas, dia tidak akan segan memberi hukuman berat. Yulan lalu membuat grup untuk mereka. Dan setelah bergabung, Yulan meminta semua anggotanya mematuhi perintah Yan seolah itu adalah perintahnya sendiri. Dia memperingatkan jika ada yang berani berkhianat secara diam-diam, mereka akan langsung dikeluarkan dari timnya saat itu juga. Meskipun sangat terpaksa dan tidak mau, Chen akhirnya tetap ikut bergabung ke dalam tim. Yan kemudian menjelaskan kepada seluruh tim bahwa tujuan mereka sama, yaitu menaklukkan ruang bawah tanah hutan Tren, dan dia meminta agar tidak ada yang mempersulit tim. Dia juga menjamin jika ada kesalahan,
Akibat instruksinya yang salah, dia siap ganti rugi sebesar 10 koin perak kepada mereka. Seluruh tim terkejut mendengarnya, hingga Yulan bertanya pada Yao dari mana dia menemukan pria seberani itu. Yao dengan sangat yakin menjawab bahwa Yan pasti bisa menyelesaikannya, persis seperti yang dia katakan sebelumnya. Setelah itu, Yan meminta semuanya menyebutkan nama serta statistik mereka. Dimulai dari barisan pejuang pelindung tim, seorang pria bernama Ermendidi memperkenalkan dirinya sebagai penahan serangan utama. Yang lain pun ikut menunjukkan. Nah, perhatikan bagian ini karena disinilah Yan mulai menyuruh mereka membeli ramuan khusus. Mereka semua terkejut karena harga ramuan itu sangat mahal. Lagi pula, jika mereka hanya menyelesaikan misi hutan, modal mereka tidak akan kembali, sehingga Chen langsung menyela dan mengejek Yan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Chen berkata bahwa sangat bodoh membuang-buang uang demi ramuan hanya untuk melewati hutan tren. Tang membela temannya dengan mengejek Chen, menanyakan apakah dia terlalu miskin untuk membeli ramuan itu. Hal ini membuat Chen sangat marah, namun Tang terus saja mengejeknya tanpa ampun. Yao kemudian mendekati Yan dan bertanya, apakah membeli begitu banyak ramuan memang perlu? Mengingat mereka tidak akan bisa mengembalikan modal awal mereka nanti. Yan meyakinkannya bahwa dia akan mengerti saat waktunya tiba, karena pembelian ini sama sekali bukan hal sia-sia. Ternyata tingkat kesulitan yang ingin dia selesaikan bukanlah yang biasa, melainkan tingkat pakar tertinggi yang belum mereka ketahui. Melihat timnya yang ragu-ragu, Yulan akhirnya turun tangan dan menyuruh mereka semua membeli ramuan sesuai perintah Yan. Setelah semua orang selesai membeli persediaan ramuan tersebut, mereka langsung bergerak menuju ke lokasi ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, Yan meminta seluruh anggota tim menunggu selagi dia mengaktifkan gerbang ruang bawah tanah. Dia meletakkan tangannya pada batu besar lalu mengucapkan mantra kuno untuk membukanya. Setelah aktif, dia diminta, kalian pasti tahu apa yang terjadi berikutnya saat dia nekat memilih tingkat kesulitan pakar. Sesaat kemudian, seluruh tim berpindah tempat dan menyadari bahwa mereka masuk ke area tingkat pakar. Mereka semua langsung panik karena merasa mustahil bagi mereka untuk bisa menyelesaikan tantangan sesulit ini. Yulan mulai berpikir jernih dan menyadari bahwa orang sekelas Yan tidak mungkin membuat kesalahan sekonyol itu, yang berarti Yan memang sudah merencanakan untuk menaklukkan tingkat kesulitan pakar ini sejak awal pertemuan mereka. Chen yang memang ingin mencari masalah langsung menuduh Yan sengaja ingin membuat mereka mati demi mengurangi poin pengalaman. Yan dengan santai menjawab agar dia pergi saja jika tidak puas, dan sebelum Chen sempat meledak marah, Yao langsung memotong pembicaraan dan mengingatkan Chen bahwa Yan adalah teman yang dia undang sendiri ke dalam tim ini. Yao menyuruh Chen untuk menyerangnya saja daripada terus memojokkan Yan. Hal ini membuat Chen sangat terkejut karena tidak menyangka Yao akan membelanya. Yan lalu menjelaskan bahwa tingkat pakar tidak sesulit itu karena kekuatannya hanya naik 30% dan hanya membutuhkan pertahanan ekstra dari para pejuang pelindung. Dia menambahkan bahwa Raja Monster Pohon memiliki beberapa perubahan mekanik, namun dia akan menjelaskannya nanti saat pertarungan dimulai. Yulan merasa heran melihat Yan meremehkan tantangan ini karena sedikit kesalahan seperti selisih 1% nyawa saja bisa memicu kekalahan total, apalagi selisih sebesar 30% penuh. Hal ini membuat Yulan bingung dari mana rasa percaya diri itu berasal. Yao juga berbisik menanyakan apakah Yan benar-benar yakin dengan rencananya kali ini. Yan menenangkannya dan berkata dia tidak perlu khawatir karena semua akan aman di bawah kendalinya. Sementara itu, Chen mengamati dengan tajam untuk melihat kegagalan Yan dalam memimpin tim ini. Tiba-tiba monster pohon raksasa itu menyerang dan Yan memperingatkan mereka untuk waspada karena telah memasuki area jangkauan serangan musuh. Karena monster menyerang menggunakan suluh raksasa, dia menyuruh mereka menyebar, semua patuh, kecuali Chen yang keras kepala, dan disinilah kita melihatnya menjerit minta tolong sebelum tanaman itu meremukkannya sampai mati. Mari kita lihat aksi seru Yan saat dia langsung mengambil alih komando tim ini. Semua anggota mematuhi instruksinya. Dan setelah monster pohon itu dikalahkan, Chen akhirnya bisa terbebas. Dia langsung jatuh tersungkur sambil meringis kesakitan dan menuduh Yan sengaja
membiarkannya tertangkap karena mengklaim Yan sudah melihat monster itu sejak awal, namun tidak memperingatkannya sama sekali. Yan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong karena mereka berdua melihat monster itu bersamaan dan bahkan sang prajurit perisai bisa menghindarinya dengan mudah. Sementara pencuri seperti Chen justru bergerak sangat lambat hingga membuatnya terlihat aneh. Tang ikut menimpali dan meminta Chen berhenti menyalahkan orang lain atas kemampuannya yang sangat payah. Tang bahkan berkata, akan jauh lebih baik jika mereka merekrut pencuri jalanan biasa, karena pasti kemampuannya jauh lebih unggul daripada Yan. Yulan juga memperingatkan Chen agar berhenti mempermalukan dirinya sendiri karena perilakunya sudah sangat keterlaluan. Chen ingin membantah lagi, namun Yan menyuruhnya diam karena sekarang saatnya mereka terus maju. Dia menjelaskan ada banyak jebakan elf kegelapan di hutan tren ini dan dia yang akan membuka jalan. Yan mengejek Chen dan berkata bahwa dia akan memberi pelajaran tentang cara bermain sebagai seorang pencuri sejati. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Yan langsung melesat menembus hutan lebat untuk membuka rute perjalanan. Perhatikan baik-baik bagian ini. Yan menghancurkan setiap jebakan di jalanan dengan tebasan presisi, membuat seluruh rekan timnya benar-benar terpana. Bahkan Yulan sampai terbelalak melihat aksi lincah seorang pencuri ahli yang sedang beraksi secara nyata. Efisiensi Yan dalam menjinakkan jebakan sangat luar biasa. Chen langsung memotong dan menyebut aksi itu sama sekali tidak istimewa. Dia mengklaim bisa menirunya dengan mudah, namun usaha pertamanya berujung bencana besar saat dia justru terjatuh langsung ke dalam lubang jebakan maut. Beruntung bagi dirinya, Yan langsung menyambar tangannya tepat sebelum terlambat. Saat menariknya ke atas, Yan mengejeknya sebagai pencuri paling payah yang pernah dia temui. Tetapi Chen malah menuduh Yan telah menjebaknya sengaja. Karena Yan pasti sudah melihat perangkap itu, namun sengaja melewatinya begitu saja. Tang langsung membentaknya dan menyebutnya orang tidak tahu terima kasih karena dia pasti sudah tewas jika Yan tidak menoloknya. Yan mengingatkan pria itu bahwa dia sendiri yang ceroboh melangkah masuk ke dalam jebakan maut tersebut. Yan menegaskan dia sama sekali tidak mendorongnya. Dan itu membuktikan Chen tidak layak menyandang gelar sebagai seorang pencuri. Chen pun tersulut emosi. Dia langsung menghunus belatinya dan menerjang ke arah Yan untuk menantangnya duel. Namun Yan menangkis dan merebut senjata itu dengan sangat mudah. Yan melemparnya menjauh sambil mengejeknya bahwa duel melawannya terlalu membosankan. Kalian juga pasti setuju tindakan Yulan sudah tepat saat dia langsung menyuruh Chen menghentikan amukan konyolnya ini. Yulan menegaskan bahwa Chen sendiri yang bersalah karena melangkah ke jebakan tersebut, jadi dia tidak boleh melampiaskan kemarahannya. Yao menimpali bahwa Chen seharusnya bersyukur karena Yan sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu dia mengungkapkan rasa kekecewaan mendalam pada pria egois itu. Chen masih terus membela diri sambil mengingatkan rekan-rekannya bahwa mereka adalah rekan lama jauh sebelum Yan bergabung. Jadi mereka tidak seharusnya malah berpihak pada orang asing itu. Prajurit perisai langsung membentak Chen agar diam karena Yan tidak bersalah dan justru Chen yang terus mencari masalah. Merasa terpojok karena semua orang menentangnya, Chen akhirnya memilih pergi sambil berkata bahwa dia ingin melihat bagaimana mereka menyelesaikan ruang bawah tanah ini tanpa dirinya. Setelah kepergiannya, Yao langsung meminta maaf kepada Yan atas kekacauan tersebut. Namun Yan menenangkannya, karena perjalanan akan jauh lebih tenang, tanpa pembuat onar. Mengingat semua kejadian tidak menyenangkan ini, Yan pun menyadari pentingnya memiliki tim pribadi untuk menjelajahi ruang bawah tanah. Yulan kemudian mengusulkan agar mereka melupakan pertikaian tadi dan segera fokus melanjutkan misi utama. 30 menit kemudian, Yan kembali untuk mengabarkan bahwa jalur perjalanan mereka di depan sedang terhalang oleh barikade monster pohon. Jumlahnya mencapai 18 ekor, membuat Yulan panik karena mustahil bagi mereka melawan monster sebanyak itu sekaligus. Yan menenangkannya dan berjanji tidak akan bertindak bodoh dengan memicu pertempuran langsung. Yan segera melompat ke dahan pohon yang tinggi, lalu mengeluarkan busur silang demi memancing perhatian para monster. Saat anak panah dilesatkan, seluruh anggota tim merasa cemas karena khawatir monster pohon akan mengamuk.
Namun Yan dengan sangat tenang kembali dan menyuruh sang prajurit perisai untuk segera bersiap di koordinat tertentu. Luar biasanya, Yan berhasil mengalihkan kemarahan monster dengan menembaki beberapa titik strategis yang berbeda. Tembakan akurat itu membuat Yulan terperangah kagum. Teknik luar biasa ini sebelumnya hanya pernah dia dengar dalam legenda. Dia pun bertanya dari mana asal-usul keahlian luar biasa Yan yang sanggup memancing monster sebanyak itu sendirian. Bagaimana menurut kalian? Keahlian luar biasa Yan ini bahkan pasti membuat para pencuri elit di papan peringkat merasa minder. Sangat sulit dicapai. Kalian tahu tidak, peluang bertahan hidup tim bakal naik setidaknya 30%. Kalau ada Yan sejak awal mula. Bahkan Yao tidak percaya kalau Yan bisa sehebat ini. Saat mereka bersiap menghadapi monster pohon, Yan menyuruh sang prajurit perisai menahan serangannya dan ingat untuk menjaga titik pusat gravitasi tubuhnya agar monster itu tidak berkutik. Yan dan lainnya menyerang monster terakhir selagi si prajurit perisai fokus menahan amarah monster pohon tersebut, dan dia terkejut karena saran dari Yan ternyata sangat manjur. Sesaat kemudian mereka berhasil merobohkan monster pohon yang dihadapi lalu mengalihkan perhatian ke monster lain yang sedang ditahan oleh sang tank. Mengejutkannya, monster pohon yang dikalahkan itu menjatuhkan jarahan berupa sarung tangan penyihir. Sontak seluruh tim terkejut karena tidak menyangka penjara bawah tanah tingkat ahli bisa menjatuhkan peralatan dengan begitu mudahnya, hanya dengan membunuh 2 monster. Yulan membenarkan hal itu, berkata saat mereka mencoba tingkat mudah, mereka tidak menemukan peralatan apapun. Yao memuji Yan dan bertanya bagaimana dia tahu semua ini. Yan pun mengingatkannya bahwa dia sudah berjanji untuk memimpin tim menyelesaikan penjara bawah tanah tingkat ahli ini. Yan lalu berkata sudah saatnya bagi mereka memakai metode yang sama demi menghabisi seluruh monster pohon di sana. Dengan percaya diri, seluruh tim menjelajahi isi penjara bawah tanah itu memakai cara tadi dan terbukti sangat ampuh. 20 menit kemudian, mereka mengumpulkan banyak jarahan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sementara itu, Yan menyadari bahwa gerak-gerik mereka sedang diantai sepasang mata misterius dari kegelapan. Nah, perhatikan baik-baik. Dia memilih diam dan menyembunyikan informasi ini. Yan meyakinkan mereka ini baru permulaan, seraya berujar bahwa hasil dari hutan monster pohon tingkat ahli jauh lebih melimpah dari apa yang mereka lihat sekarang. Yan menyarankan agar mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Saat tiba waktunya untuk bergerak, Yan memberitahu mereka akan melangkah ke arah barat. Namun Yulan menolak halus karena kabarnya arah barat merupakan jalan buntu. Namun, Yan meyakinkan mereka tidak perlu takut karena dia akan menuntun tim ke tempat yang tepat, asal mereka terus mengikutinya. Rupanya, dia sedang membawa mereka menuju cabang alur cerita yang tersembunyi di dalam dungeon tersebut. Sesaat kemudian mereka melihat pria meniup seruling di kejauhan dan hanya Yan yang tahu bahwa dia adalah sang penjaga hutan. Konon, manusia dan para monster pohon hidup berdampingan dengan damai di bawah pengawasannya, sampai sekte sesat tiba tampaknya muncul di hutan monster pohon. Para monster pohon lepas kendali dan mulai menyerang manusia, memicu Dewan Tetua Greenland mengadakan rapat khusus, serta berencana mendatangi hutan tersebut secara langsung demi menumpas sang raja monster pohon. Kurang lebih begitulah latar belakang cerita dari dungeon ini. Saat mereka mendekati si kakek tua, dia mendesak mereka untuk menjauh karena monster pohon di wilayah ini akan menghabisi setiap manusia yang mereka temui. Dia menambahkan bahwa monster itu menjadi jauh lebih kuat saat malam tiba akibat pengaruh cahaya bulan. Yan mengabaikan peringatan itu lalu memberi hormat kepada si kakek tua, memanggilnya penggembala pohon, seraya berujar mereka datang untuk membasmi monster-monster tersebut demi menegakkan keadilan. Tapi kakek itu membantah, menyebut monster bawah tanah yang jahatlah yang pantas dihukum atas segala kejahatan mereka. Dia menceritakan bahwa merekalah kawanan keji dari bawah tanah yang telah dengan sengaja mencuri serulingnya saat bersembunyi dalam gelap. Disinilah kita sadar
Yulan akhirnya paham kalau Yan memicu alur cerita tersembunyi, membuatnya heran bagaimana bisa dia menemukan NPC tersembunyi tersebut. Yulan pun terpaksa kembali bertanya kepada Yao dari mana dia menemukan Yan. Yao menjawab santai bahwa dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, Tang juga ikut tercengang karena tidak tahu kapan temannya menjadi begitu hebat dalam game ini. Ternyata kunci utama untuk mengalahkan Raja Monster Pohon tingkat ahli terletak pada pemicuan alur cerita tersebut. Yan pun melanjutkan perkataannya kepada si kakek bahwa dia sependapat dengannya. Karena dia sudah mendeteksi keberadaan para pelaku jahat itu sejak pertama kali memasuki kawasan hutan. Mendengar hal itu, sang kakek langsung memegang pundak Yan lalu menceritakan bahwa dua peri jahatlah yang mencuri seruling miliknya hingga menyebabkan monster pohon menjadi lepas kendali. Kakek tua itu kemudian memperlihatkan bubuk deteksi ciptaannya yang mampu mengacaukan efek penyamaran tak terlihat milik para peri jahat tersebut. Dia menyuruh Yan mengalahkan peri itu dan mengambil kembali serulingnya agar dapat menundukkan sang raja monster pohon yang mengamuk. Rupanya, bubuk deteksi tersebut bisa mengungkap semua makhluk yang bersembunyi dalam radius 30 yard selama 20 detik. Nah, sekarang mari kita ikuti langkah Yan yang langsung menyuruh seluruh tim bergerak cepat menggunakan tali tanaman rambat untuk menuruni tebing tinggi disusul oleh rekan-rekannya. Mendekati pintu gua, Yulan pun heran dan bertanya apakah Yan menemukan peri kegelapan yang kakek itu katakan, dan Yan setuju. Begitu mereka masuk lebih jauh ke mulut gua, Yan langsung berhenti total dan berkata ini saatnya bagi mereka untuk menangkap para peri kegelapan. Yao bertanya bagaimana dia tahu lokasi para peri, tapi percayalah, Yan menjawab mereka sudah membuntuti sejak awal sekali. Yao melihat sekeliling dengan bingung karena tidak melihat apapun, tetapi Yan sudah merasakan kehadiran para peri tepat di belakang mereka. Yan memberitahu tim agar segera menyelesaikan tugas ini sekarang, atau ini akan sangat sulit bagi mereka menangkap para peri yang sangat lincah itu. Saat mereka bergerak masuk lebih jauh ke dalam gua, dan Yan menyadari tidak ada jalan keluar lagi, dia menyemprotkan debu ke udara, yang akhirnya berhasil mengungkap peri yang bersembunyi. Melihat penyamaran mereka telah terbongkar, para peri mencoba kabur ketakutan, tetapi jalan mereka langsung dihadang oleh Tang, serta sang prajurit perisai, yang memang sudah bersiap untuk menunggu. Para peri menyadari mereka tidak memiliki pilihan selain bertarung, dan mereka langsung menerjang keduanya. Namun Tang berhasil menghantam salah satunya dengan bola api. Anggota tim lainnya pun segera datang ke lokasi untuk membantu. Yan menyuruh seluruh tim memastikan mereka membunuh para peri itu karena seruling gembala yang sangat mereka butuhkan ada pada mereka. Salah satu peri menerjang langsung ke arah Yan untuk menebasnya. Namun, Yan berhasil menghindar sebelum melancarkan satu serangan balasan yang menebas kepala peri itu. Dengan berhasil mengalahkan para peri, Yan akhirnya bisa mendapatkan seruling yang sangat mereka butuhkan. Dan perhatikan baik-baik, Yan meyakinkan tim bahwa dengan seruling ini mereka akan sangat mudah menyelesaikan hutan Trayan. Alat ini membuat para Trayan gemetar ketakutan, mengurangi darah mereka sebanyak 50%. Namun ini hanya berguna di dungeon hutan Trayan. Tepat saat itu, Yao memberitahu Yan bahwa ada hal lain yang perlu dia lihat. Ternyata itu adalah sepucuk surat yang tertulis dalam bahasa yang sangat aneh. Yao tidak memahaminya, tetapi Yan mampu membaca surat itu, dan tampaknya mereka telah berhasil memicu alur cerita cabang di mana mereka harus mengirimkan surat itu kepada Jenderal Kavarot, mengingatkannya untuk waspada terhadap serangan balasan dari suku Drow. Yao bertanya apa isi surat itu, dan Yan menjelaskannya secara detail, membuat seluruh anggota kelompok menjadi sangat terkejut. Mereka tahu bahwa mereka juga akan mendapatkan hadiah dari misi ini, dan mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang sangat besar. Yan lalu memberikan seruling kepada Teng, berkata dialah yang akan menggunakannya saatnya tiba karena dia adalah Teng tim tersebut. Pria itu langsung terkejut ketika menyadari bahwa seruling tersebut memberikan tambahan 300 poin darah, yang berarti dia tidak perlu takut saat menghadapi Raja Trayan. Setelah urusan ini selesai, Yan
menyuruh mereka untuk segera bergerak lagi. Tang memuji Yan, mengatakan bahwa dia sudah menjadi sangat hebat dan berkat kemampuannya. Kalian bisa lihat dia berhasil mengubah total sikap buruk seluruh tim terhadap dirinya. Pada saat mereka kembali melangkah ke dalam hutan, mereka mulai melawan para Trayan lagi dan memperoleh sangat banyak hadiah selama prosesnya. Mereka menemukan sebuah perisai bagus yang langsung ditawar oleh Yulan dari Yan, dan Yan berkata dia tidak keberatan sama sekali. Karena satu-satunya jarahan yang dia inginkan hanyalah perlengkapan pencuri. Selain itu, dia menginginkan permata bulu jatuh dari sang raja Trayan, sedangkan sisanya bisa langsung dijual dan uangnya dikirimkan kepadanya. Beberapa saat kemudian, tanah tiba-tiba meletus dan sang bos Trayan muncul dari bawah tanah. Yan mendesak tim untuk berhati-hati dan menyuruh mereka segera masuk ke dalam formasi. Dia menyuruh sang Tang maju selagi anggota lain menunggunya. Pemimpin Trayan itu terlalu tangguh dengan 10.000 poin darah. Sang Raja Trayan melepaskan auranya dan memberitahu Yan beserta tim bahwa dia akan membunuh mereka. Monster itu melemparkan sulur besar ke arah Yan yang berhasil dihindarinya. Tetapi monster itu terus menyerangnya. Anggota tim lainnya hanya menonton saat Yan dengan mudah menghindari serangan yang dilancarkan kepadanya hingga membuat mereka kagum. Begitu Yan yakin telah berhasil menarik perhatian monster itu, dia menyuruh Sang Teng untuk segera menjalankan rencana. Boil Water menghantam monster dengan perisainya yang hanya mengurangi 36 darah, dan disinilah pria itu akhirnya menyadari bahwa pertahanan monster tersebut sama sekali tidak bisa diremehkan. Selagi Boil Water sibuk menghadapi monster itu, Yan memerintahkan para penyihir menyerang dan mereka semua meluncurkan serangan penuh ke sang Raja Trayan. Serangan dari para penyihir menghasilkan sangat banyak kerusakan yang mengurangi banyak darah, tetapi ini masih belum cukup. Yan kemudian menyuruh Boilet Water menggunakan seruling, dan saat dia melakukan hal itu langsung mengurangi status dari Raja Trayan sebesar 50%. Begitu monster itu terdesak, Yan menyuruh para penyihir menggunakan sihir api alih-alih sihir es, karena sang Raja Trayan kebal terhadap sihir es tersebut. Tang menyetujui hal ini karena itu adalah keahlian terbaik, sehingga ini adalah saatnya dia untuk bersinar. Selagi Tang sedang menghadapi Raja Trayan, Yan bergegas mendekati salah satu pendeta perempuan untuk bertanya, apakah dia sudah mempelajari skill Dispel? Dan dia menjawab ya. Yan sangat senang mendengarnya dan menyuruh sang pendeta untuk memperhatikan ke arah Boil Water karena sang Raja Trayan akan segera menggunakan skill ketakutan. Begitu Raja Trayan menggunakan skill tersebut, Yan menyuruh sang pendeta segera memakai Dispel. Yan menyadari dia sangat gugup dan menyuruhnya santai. Mari kita nantikan kelanjutannya bersama. Mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Yan memberitahu kapan harus memakai skill Dispel. Seperti dugaan kita semua, sang Trayan King akhirnya menggunakan skill Fear, tetapi sang priest sudah sangat siap dan langsung merapal skill Dispel miliknya untuk membatalkan efek ketakutan tersebut. Sang priest sangat terkejut saat menyadari bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pada saat ini, sisa darah Trayan King sudah berkurang hingga di bawah 3.000 poin. Menyadari ajalnya segera tiba, sang Trayan King langsung menjadi berserk dan memukul mundur tim. Namun, Yan menyuruh Boil Water untuk segera beralih ke mode bertahan miliknya. Hal ini berhasil menghentikan laju sang Trayan. Lalu, Yan menyuruh timnya meminum ramuan mana untuk memulihkan diri. Semua orang langsung mematuhinya dan kembali ke kondisi prima. Sayangnya, Boilet Water menjadi satu-satunya orang yang menerima seluruh kerusakan dari serangan mematikan sang Trayan. Tepat di saat dia hampir saja hancur, efek pemulihan datang membantu di waktu yang sangat tepat menyelamatkannya dari situasi kritis tersebut. Boil Water akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah sanggup menahan kerusakan besar dari Trayan King jika bukan karena bantuan seruling dan penyembuhan yang datang tepat waktu. Boil Water juga meminum ramuan miliknya, dan dia pun baru menyadari sebuah hal penting bahwa ramuan yang telah mereka beli memang dipersiapkan untuk momen krusial ini. Dengan energi yang kembali pulih, mereka sekarang perhatikan bagian ini baik-baik. Yan menyuruh para mage fokus memakai api demi menghabisi sang monster dengan cepat tersebut.
Semuanya melancarkan serangan bersamaan ke arah monster Trian, dan Yan pada akhirnya mengakhiri hidup sang monster dengan skill Vital Strike. Monster Trian tersebut langsung tumbang dan hancur berkeping-keping. Seluruh tim bersorak gembira karena mereka baru saja berhasil mengalahkan Trian King yang sangat mengerikan. Yulan mengungkapkan rasa terkejutnya karena mereka mampu menyelesaikan hutan Trian tingkat ahli, yang semuanya berkat perintah luar biasa dari Yan. Bahkan Boilet Water merasa seluruh pengalaman ini sangat mendebarkan. Berkat kemenangan atas Trian King ini, mereka semua berhasil naik level. Namun di saat mereka merayakannya, Yan akhirnya mengambil Featherfall Jewel yang dia incar sejak awal. Rupanya, itu adalah item langka, bernilai tinggi yang bisa dipasang di slot aksesori. Saat mengaktifkan skill dari item tersebut, sang Featherfall Jewel mampu mengurangi berat badan pengguna, membuat kecepatan jatuh dari udara seringan selai bulu, tetapi efeknya hanya bertahan 3 menit. Setelah mendapatkan permata itu, Yan pun langsung naik ke level 3. Yan lalu memberitahu tim bahwa mereka bebas membagikan sisa jarahan dan dia tidak akan meminta bagian apapun. Dia juga memberitahukan bahwa mereka harus segera pergi ke Cheryl City untuk menyelesaikan misi sampingan. Anggota tim kembali ingat bahwa saya tahu apa yang kalian pikirkan hadiah tambahan. Benar sekali. Yulan lalu berterima kasih atas bantuan Yan sambil mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu cara membalas budinya. Tidak lama kemudian mereka tiba di Carol City melalui titik teleportasi, sementara Chen telah menunggu untuk melihat apakah mereka benar-benar bisa menyelesaikan ruang bawah tanah. Dia sangat terkejut melihat mereka berhasil melakukannya, bahkan mereka semua juga berhasil naik level dalam proses tersebut. Hal ini membuatnya semakin marah, dan dia bersumpah akan membalas dendam pada Yan. Yan beserta timnya lalu pergi menuju markas militer untuk menemui seorang panglima perang bernama Kafarot. Kafarot bertanya, apa tujuan mereka datang menemui dirinya? Dan Yan mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap 2 Dark Elf di hutan Trian. Dia menyebutkan mereka berhasil memperoleh informasi mengenai benteng Hilton. Dan setelah membaca surat itu, Kafarot sangat terkejut. Dia memuji Yan karena bantuan besarnya. Itulah sebabnya mereka akan menyiapkan hadiah berharga untuknya. Anggota tim juga mendapatkan rasa hormat yang tinggi, sekaligus mendapatkan 2 koin perak dan buku keahlian Stone. Yan merasa sangat senang dengan hadiah ini karena tidak pernah mengira akan mendapat hadiah sebagus ini dari misi sampingan tersebut. Yan lalu memberitahu Yulan bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk berpisah, dan Yulan menanyakan apa rencana selanjutnya. Yan menjawab seperti biasa, yaitu berburu monster dan naik level. Di dalam hatinya, Yan sebenarnya sudah berencana memburu monster elit yang bernama Lion King Kato. Saat mereka bersiap pergi, Yao meyakinkan Yan bahwa dia akan menjual barang jarahan dan mengirimkan uang bagiannya lewat surat. Setelah mereka pergi, Tang langsung bergelayut manja pada Yan, memintanya untuk segera mengajari cara bermain sebagai seorang Archen Mage. Dengan benar, Yan menyetujuinya, namun dia menyarankan agar mereka mengganti peralatan tempur mereka terlebih dahulu. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di toko pandai besi, dan Yan membeli beberapa pelindung tangan serta kaki untuk dirinya sendiri. Setelah selesai, Yan memberitahu rekannya bahwa kini saatnya pergi menuju Rhine Hills untuk menaikkan level mereka. Yan berjanji akan mengajari Tang cara menggunakan kelas karakternya dengan benar selama perjalanan ke sana. Sesaat kemudian mereka tiba di Rhine Hills, dan Yan memberitahu Tang bahwa gua di bukit ini penuh monster kelelawar sehingga menghasilkan gigi kelelawar. Yan memberikan waktu 1 jam, mari kita lihat seberapa banyak yang bisa dia dapatkan. Farm. Tang dengan sangat gembira menyetujui hal ini, dan dia bergegas ke gua untuk mulai memanggang kelelawar dengan api. Pada saat yang sama, Yan juga memutuskan untuk berburu monster agar dia tidak berdiam diri saja. Yan menebas kelelawar dengan cukup mudah menggunakan belatinya, dan hanya dalam waktu setengah jam saja, Yan telah berhasil mengalahkan banyak sekali kelelawar. Dia penasaran berapa banyak kelelawar yang telah berhasil dibunuh Tang saat itu, tetapi mendadak Tang menghubunginya dan memberitahu bahwa dia sedang dikejar oleh pemain bernama Merah.
Pada dasarnya, mereka adalah pemain yang membunuh pemain lain secara ilegal di dalam game. Yan terkejut mendengar hal ini. Dan Tang berkata kelompok itu berasal dari Guild Radiant Sacred Flame, yang mana langsung membuat Yan bertindak. Yan mulai bergerak dan dia menyuruh Tang untuk tetap aman sampai dia tiba di sana. Yan bertanya bagaimana dia bisa bertemu dengan para pemain merah. Dan Tang menjawab bahwa dia hanya sedang fokus membunuh monster kelelawar biasa. Tetapi secara mendadak dia berpapasan dengan pemimpin level 3 mereka. Ternyata mereka memang telah sangat berspesialisasi dalam membunuh pemain lain untuk mencuri semua peralatan mereka. Yan menyuruh Tang agar membuat mereka terus berlari memutar sampai dia tiba, supaya dia bisa bersenang ria dengan anggota mereka nanti. Tidak lama setelah hal ini, Yan tiba di lokasi tujuan dan dia melihat tim tersebut di area kejauhan. Pemimpin dari tim itu, Dion, Kang, adalah seorang penyihir elemen dan mereka yakin sekali bahwa Tang tidak akan lolos dari mereka. Ternyata jika seorang pemain berlabel nama merah terbunuh, semua peralatan mereka akan langsung jatuh dan karena Yan bisa melihat bahwa Kang mengenakan satu set Fire Chaser yang keren, Yan sudah sangat bersemangat sekali untuk mengalahkan tim tersebut. Dia mengaktifkan mode sembunyi dan langsung mengejar mereka, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap waspada. Karena tim itu pasti sangatlah tangguh. Hingga mereka berani memutuskan untuk menyergap seorang pemain lain secara mendadak. Saat itu juga, salah satu anggota tim menyadari bahwa Kang melihat ke sekeliling dengan aneh dan tampaknya Kang telah berhasil mendeteksi keberadaan dari Yan meskipun dia sedang berada dalam mode sembunyi. Sebelum Yan bisa mendekatinya, Kang langsung saja berlari kencang dari tempat semula. Dia berada sambil melancarkan serangan sihir api, memberitahu Yan bahwa dia memang telah lama menunggunya. Mode sembunyi Yan langsung terpecah, memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk segera mendeteksi kehadirannya. Mereka mulai aktif memburu dirinya, dan Yan pun menyadari bahwa Kang harus segera disingkirkan karena dia merupakan ancaman serius. Untuk memperpendek jarak di antara mereka, Yan langsung mengaktifkan gulungan kecepatan yang memberinya peningkatan kecepatan sebesar 20% selama 30 detik. Serangan Kang berhasil mengenai Yan, mengurangi beberapa dari HP miliknya, tetapi ini tidak menghentikannya untuk tetap maju dengan kecepatan luar biasa. Dia mendekati Kang sebelum dia bahkan sempat untuk bereaksi, dan dia melepaskan skill pembunuhan, menusukkan belatinya langsung ke dadanya untuk mengurangi 40 HP dari total kesehatan pria itu. Kang segera membalas dengan semburan api lain yang mengenai Yan, tetapi dia berhasil menghindari serangan tersebut sepenuhnya. Musuh lain menyusul dengan serangan berikutnya, tetapi Yan menangkis serangan tersebut dengan belatinya. Yan berhasil menghindari serangan ini dengan baik, tetapi masih terkena cahaya suci. Yan mengabaikan kedua orang itu dan langsung saja mengincar Kang. Yan menebas Kang dengan sangat keras hingga dia menghilangkan sebagian besar dari HP miliknya. Melihat betapa parahnya Yan mendesaknya mundur, Kang langsung berteriak keras pada anak buahnya, menyuruh mereka untuk membantunya. Namun anak buahnya memberitahu bahwa mereka tidak bisa mengejarnya karena kecepatannya yang terlalu tinggi itu. Yan akhirnya berhasil menjangkau Kang, dan dia memberikan serangan vital yang pada akhirnya membunuh Kang. Dia pun mendapatkan 1 poin prestige dari hal ini. Dan semakin tinggi prestisnya, semakin mudah untuk menerima misi di mana dia bisa menikmati banyak diskon. Selain itu, semua peralatan Kang terjatuh. Tetapi sebelum anak buah Kang sempat merebutnya kembali, Yan telah berhasil mengamankan set chaser itu. Pria dengan pedang besar mengayunkan senjata ke arah Yan, memaksanya untuk mundur. Yan pun mulai berlari melarikan diri dan para anak buah itu mengejarnya karena mereka tahu bahwa kesehatannya sedang sangat rendah. Setelah ada sedikit jarak aman yang tercipta di antara mereka, Yan mengaktifkan perban tempur untuk memulihkan HP miliknya. Saat HP miliknya kembali ke tingkat yang optimal, kembali Yan langsung berbalik ke arah 2 orang yang mengejarnya. Dengan kelincahan yang luar biasa, Yan menebas sang pendekar pedang dengan skill serangan vital sebelum dia berpindah posisi ke arah belakangnya. Dia menebasnya dari belakang, memaksa sang pria itu melompat mundur untuk mencoba memberi jarak di antara dirinya dan Yan. Namun,
Ini sama sekali tidak membantunya karena Yan mengeluarkan busur silangnya dan dia melepaskan 3 tembakan ke arah pria itu. Pria itu kini menyadari bahwa HP miliknya hampir habis dan dia langsung berbalik arah dalam upaya untuk melarikan diri. Namun Yan berhasil mendekat ke arahnya dalam waktu sangat singkat saja, menebasnya dari belakang. Pria tersebut langsung menjatuhkan jarahannya dan Yan berhasil mendapatkan benda itu juga. Yan kemudian berbalik ke arah sang pendeta yang sudah sangat panik karena dia memang hanya satu orang yang tersisa. Dia memohon untuk dibebaskan, tetap Yan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, sambil mengingatkan bahwa pendeta itu sempat bersenang ria ketika dia dulu menyerangnya dengan kekuatan sihir cahaya suci. Setelah mengalahkan sang pendeta, Yan juga mendapatkan semua peralatannya dan Yan merasa senang karena dia memperoleh set Fire Chaser yang merupakan item tipe perunggu. Dia berencana memberikan set Fire Chaser ini kepada Tang tersebut karena dia menggunakan sihir api. Dan untuk barang yang lainnya, Yan berencana menjual semuanya saja. Dia lalu segera menghubungi Tang menanyakan keberadaannya. Kalian dan aku bakal melihat aksi seru saat Tang memberikan koordinatnya, dan Yaun berjanji segera datang menyelamatkannya. Saat itu juga, Tang mendapat notifikasi bahwa Yaun memiliki set pengejar api untuknya. Membuatnya panik luar biasa dan langsung bertanya dari mana ia mendapatkan set itu. Dan Yaun menjawab santai bahwa Baratu Tudek musuh yang baru saja ia habisi. Tang benar-benar kagum dengan kehebatan temannya itu, bahkan ia merasa siap mati setelah berhasil mendapatkan barang jarahan sebagus ini. Yaun kemudian menyuruh Tang menunggu beberapa menit, karena ia masih harus membereskan sisa-sisa musuh yang mengincarnya. Sementara itu, anak buah Kang terkejut saat menerima notifikasi bahwa rekan mereka telah tewas terbunuh. Hal ini sangat mengejutkan mereka karena Kang dikenal sangat kuat berkat perlengkapan set pengejar api yang ia gunakan. Mereka langsung panik saat menyadari perlengkapan berharga milik Kang pasti telah jatuh ke tangan musuh sekarang. Kelompok itu menduga Kang tewas dikeroyok musuh. Sebelum akhirnya mereka mengetahui bahwa pelaku pembunuhnya hanyalah seorang pencuri tunggal saja. Mereka hampir tidak percaya dengan pendengaran mereka sendiri karena kekuatan Kang yang sebenarnya berada di atas rata-rata. Seluruh tim merasa ngeri karena sangat tidak masuk akal jika seorang pencuri level 3 mampu menghabisi Kang dan kawan-kawan. Nah, perhatikan bagian ini karena ketua tim mereka menegaskan bahwa Kang sendiri yang mengonfirmasi kabar gila tersebut. Berkat informasi terakhir dari Kang, mereka akhirnya berhasil mengetahui nama Yaun dan kini pihak serikat telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapapun yang berhasil melenyapkan Yaun akan mendapat hadiah 5 koin perak tanpa tahu bahwa Yaun sedang mengintai mereka. Yaun mendengar jelas semua pembicaraan mereka dan merasa cukup terkejut karena kepalanya dihargai dengan nominal sebesar itu. Di saat yang sama, ia sangat penasaran melihat cara mereka memburunya. Lalu segera mengaktifkan kemampuan bersembunyi miliknya. Untuk membuntuti mereka secara diam-diam dari belakang, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di depan, membuat mereka langsung bersiap siaga menghadangnya. Mereka mengira itu adalah Yaun yang sedang bersembunyi, namun sangat terkejut saat mendapati seekor rusa bertanduk besar tiba-tiba muncul. Monster pemimpin ini jelas merupakan masalah besar bagi mereka, tetapi kekacauan ini justru menjadi celah yang sempurna bagi Yaun untuk menyelinap mendekat. Sang ketua kelompok yang bertindak sebagai pelindung barisan depan langsung maju menerjang monster tersebut. Maju menghadapi rusa itu dan meminta bantuan timnya menahan jalur jalannya selagi yang lain menebasnya tanpa ampun demi mengurangi sisa kesehatannya. Sementara itu para penyihir bersiap membantu dari belakang, namun salah satu mendadak tumbang. Yaun melancarkan serangan kilat menebas mereka berdua. Bahkan saat salah satu mencoba untuk bertahan, mencoba meminum ramuan pemulih, Yaun langsung memenggal kepalanya tanpa ampun sebelum sempat meminumnya. Kalian bisa bayangkan betapa ngerinya kejadian itu. Penyihir satunya tertegun, memberi celah bagi Yaun untuk menyerang kembali, meskipun serangannya sempat tertahan oleh tongkat sihirnya. Sementara itu, ketua tim menyadari bahwa mereka tidak lagi menerima sihir penguat, dan saat berbalik, ia menyadari situasi gawat, bahwa mereka
sedang disergap oleh Yaun. Karena kini mereka terjepit oleh serangan dari dua arah sekaligus. Sang pemimpin mengusulkan untuk menghabisi monster rusa itu terlebih dahulu sebelum berbalik fokus memburu Yaun. Namun selagi mereka sibuk bertarung, Yaun telah melenyapkan seluruh pendukung mereka dan kini bersiap menghadapi sisa tim. Ia menyadari 3 musuh yang tersisa merupakan petarung jarak dekat dan meski kesehatan mereka sudah menipis, pertarungan tetaplah berisiko dibandingkan duel 1 lawan 1. Sang pemimpin sangat marah saat menyadari situasi timnya yang semakin terdesak, bahwa Yaun telah menghabisi 5 anggota serikat mereka, lalu memberitahu rekannya bahwa ia telah memanggil bala bantuan, sehingga mereka hanya perlu bertahan sebentar lagi. Melihat sisa bertiga itu ragu untuk menyerangnya secara langsung, Yaun memanfaatkan keraguan tersebut dengan keuntungan tersendiri dan berkata bahwa ia akan segera pergi dari sana. Sang pemimpin berteriak bahwa taktik Yaun memisahkan mereka agar bisa menyerang satu persatu tidak akan berhasil kali ini. Yaun pun segera menyadari bahwa bala bantuan akan segera tiba, sehingga mereka hanya mencoba mengulur waktu saja. Yaun akhirnya berbalik sambil berseru santai akan bermain kembali nanti, lalu melesat pergi memaksa mereka bertiga untuk mengejarnya. Demi mencegahnya melarikan diri sebelum bala bantuan tiba, tetapi usaha mereka sia-sia karena pergerakan Yaun yang terlampau cepat. Yan berhasil membuat jarak yang sangat jauh karena ia menguasai medan pertempuran ini lebih baik dari siapapun, sehingga mustahil bagi mereka untuk bisa mengejar dan menangkap sosok lincah seperti dirinya di tempat ini. Setelah berhasil lolos, ia memutuskan masuk ke dalam gua persembunyian Tang dan dalam sekejap ia sudah sampai di sana. Mengejutkan temannya dengan kemunculan yang sangat tiba-tiba, lalu Yan menyuruh Tang segera mengenakan set perlengkapan pengejar api tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Tang langsung memakainya dan seketika memperoleh peningkatan status pertarungan yang sangat besar. Yan sangat terkesan karena kini Tang akhirnya memiliki perlengkapan yang layak untuk menantang misi ruang bawah tanah tingkat tinggi bersamanya. Ternyata ada peti harta karun perak di gua laba-laba dan percayalah kalian pasti ingin melihat kelanjutan petualangan seru mereka. Mari kita ikuti aksi Yan saat dia bergerak maju dan melumpuhkan laba-laba, sementara Tang mengikutinya dari belakang. Dengan sangat mudah, Tang juga membantu dengan membakar habis laba-laba tersebut hingga musnah. Tang benar-benar takjub dengan peralatan barunya yang biasa membantunya mengalahkan monster di atas levelnya sendiri. Berkat kerjasama tim mereka yang luar biasa, mereka terus menembus gua itu hingga akhirnya berhasil sampai di lokasi harta karun itu disimpan. Membuat Tang terkejut lalu bertanya bagaimana Yan mengetahuinya. Yan terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa dia hanya melihatnya sekilas saat sedang sibuk mencari keberadaan Tang di sekitar sini. Tang lalu merasa cemas karena mereka berdua tidak punya keahlian membobol kunci. Tapi tenang saja, Yan langsung meyakinkannya. Hal itu bukan masalah karena game ini dirancang dengan sangat cerdas, di mana kunci peti pasti ada di sekitarnya. Pasti ada kunci untuk membukanya. Namun tiba-tiba bos laba-laba raksasa muncul menghadang mereka. Tang langsung panik saat melihat monster raksasa level 5 tersebut dan mulai bertanya kepada Yan mengenai rencana mereka. Yan dengan santai menjawab bahwa rencana mereka sangat sederhana, yaitu habisi saja bos tersebut. Tang pun mengangguk setuju, lalu langsung menembakkan bola api raksasa ke arah laba-laba. Begitu menyadari bahwa temannya ternyata menggunakan sihir api, Yan langsung tersenyum lebar karena tahu mereka punya harapan besar. Tebak apa? Monster ini lemah api.